Terus ini tabarruk kalian tanggal 1 Dzulhijjah. Ini kalau suwun kabeh seneng kula. Gada adat bahwa inna iddata syuhuri inta wa isna wa asyara tahun fi kitabillah wa khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Itu sampai hari-hari sing cara pangeran spesial kita biasa-biasa saja. Pokoknya kudu diperlakukan khusus. Apapun bentuknya kudu diperlakukan khusus. Itu paling gampang jadi tiga untuk ulama secara fatwa, secara akhwat. Ini kalau terus kalau mau coba mengkitu waful haid, kalian romjo ke zawal, kalian mikot sambil juga. Mikot sambil budi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tu waful haid, tapi itu paham terangno masalah wafil wong suka. Hadil masalah tu waya haidul mar'ati qabla tuwafir rukni wa afia soalu ala baca samin. Hadil masalah itu utawi ikilah masalah wajah hadil masalah iku haidul marati haidul kawito qabla tuwafir rukni sebelumnya nglakoni tawaf ifadah tawaf rukun. Hadil masalah itu waqa'atu mibo fiha hadil masalah wa soal ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira bagian. Kismun te sak bagian ngene, ingko taat terputus apa damu haidihin apa darah haite nisa atau haite mar'ah yauman ing sedina. Oleh putus diwasito tidawain sebab lantaran obat, itu sebab disebabna obat. Baktasal namung kok ada sapa nisa watuf nalan tawaf sapa nisa. Nah bareng bar tawaf cuma ada mengkono libalik alihina ing atase nisa apa ada mudam. Badha tawaf bisa usai tawaf di zamanil adat ing dalam zaman adat. Jadi ini kata kuncinya adalah menjadi masalah benar-benar cuma ada alihin dam. Karena berarti terjadi nakok benal khaidoten atau nakok benat damai. Ingat ya, ini kalau tidak henti-hentinya menjelaskan karena ini amanat ilmu. Masyhur Dawu Umar bin Abdul Aziz fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Terus muqaddimah kitab Bukhari. Dan kitabul ilm itu Imam Bukhari mengutip Dawu Umar bin Abdul Aziz wal tufsul ilma wal tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Kamu harus seru duduk-duduk membakas ilmu dan ilmu itu diterkenalkan. Wal tufsul ilma, ilmu harus apa? Diterkenalkan dari kata ifsha. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Ilmu itu tidak akan rusak sampai sirran, sampai rahasia. Rahasia itu satu gak dibakas atau dibakas di kalangan tertutup yang tidak ahli ilmu. Akhirnya muridnya sekolah kafe darah ini kayaknya lagi ini terlepas rambutnya gondrong guru Nabi Khidir tongkatnya lambunya orang kusumo serta repot terus berat mitas terus goblok era karuan ngomong-ngomong itu didobat semuanya lawan Islam kok. Nah itu tidak boleh, ilmu itu harus terbuka. Nah begini kata kuncinya saat ini tentu Senin ini misalnya Senin ini perempuan tuh khed, Senin ini khed. Karena kloternya rungokno ya, karena kloternya memutuskan besok itu harus tawaf ifadah, tawaf rukun. Terus sore ini ngombe obat, bareng ngombe obat, lalah ingkitok Senin, Selasa ingkitok, terus tawaf. Sebetulnya ini problemnya adalah karena setelah tawaf, Rebu misalnya keluar darah lagi. Ini menjadi masalah karena kata kuncinya adalah Rebu keluar lagi. Karena kalau Rebu keluar darah lagi artinya ini ada nakok benal khaidoten ijek fi zamanil adat. Nah nakok benal khaidoten fi zamanil adat cara mazhab Syafi'i itu khaidun. Andai kan tidak ada alihinat dam enggak masalah, berarti benar-benar nakok. Ini kata kuncinya karena ada alihinat dam. Berarti ini kan terjadi nakok benal khaidoten. Yang dalam mazhab Syafi'i kalau itu fi zamanil adat nakoknya dihitung head. Berarti ketika dia tawaf, meskipun ingkita udam, posisinya, statusnya head. Itu masalah. Maka kata kunci takbir ini adalah summa ada alihinat dam. Bagi pengamat head, arifin pengamat head. Itu kata kuncinya di ada alihinat dam. Kalau tidak ada kan nyata-nyata nakok. Berarti selesai masalah. Tapi masalahnya ada, justru ada ini menjadi nakok benal. Paham? Pak Paham buang punya. Nah sudah ada di zamanil adatnya, zaman adat itu kan kamu pakai teori mumayyizah ya kembali ke adat, pakai muqtadah pakai teori adat ya kembali ke adat. Tadi misalnya adatnya kan 6 hari,
Hari pertama dia haid, hari kedua karena dawa dia ingkito, hari ketiga haid lagi. Ini kan semuanya fi zamanil adat. Kalau fi zamanil adat, napok benal haidotan itu haid. Padahal dia kadung tawaf. Apa? Kadung tawaf. Itu gimana hukumnya? Paham ya? Itu kismun itu satu bagian. Soal kismusani itu bagian yang kedua. Ingkotoa terputus apa adamu getah yaman ing sedina biduni sababin kan tanpa sebab. Wa ada kadzalika fi zamanil adat badal husli wa tawaf. Atau terputusnya tanpa sebab. Artinya dia tidak minum obat, kemudian ingkito. Delalah dia tawaf dan setelah tawaf dia kembali keluar darah. Intinya tetap ada nakok benal haidoten. Cuma yang al-kismusani yang tanpa apa? Sebab atau tanpa dawa dalam konteks ini. Wal kismusalisu di bagian sing ketiga itu tufna tawaf sapa nisa qoblang kita idgamis durunge terputus darah wal husli lan sedurunge adus. Ada suratul masalah yang dia ya tetap tawaf meskipun dalam keadaan dam, berdarah-darah bahkan ya tentunya qoblal husli karena ada dam berarti ya qoblal husli. Ya berarti dia tetap tawaf dalam keadaan haid. Ya kismusalim bahwa dia tawaf dalam keadaan haid. Awal kismu rabi'u te bagian sing keempat itu safar nabila biduni tawafin. Safar nalunga sapa nisa biduni tawafin kan tanpa tawaf. Nah niku sing kismu rabi'u nekat itu. Karena merasa dia masih haid, dia sama sekali tidak tawaf rukun terus dia cabut tanpa apa? Tawaf. Itu sebenarnya ada solusinya. Nanti dia hajinya kayak haji muhsan, tapi hukum bundetan. Tak jamin pakai itu tidak benar. Lawal kholasu te kesimpulan min hadil masalah te jalan keluar min hadil masalah di sangi ila masalah ala dimatikan gede ku taqlidul aimatil arba'ati ku ngikuti mazhabu aimah al arba'ah au ahadihim salasin alimatil arba'ah. Tentunya saya sering baca seperti ini itu untuk meneguhkan bahwa sanad itu ilmi itu harfan-harfan. Kalau Jumat kemarin ngajar di Kudus di pondoknya Buya saya tak ulang-ulang. Kalau sampai mati akan saya ulang-ulang. Kalau sanad bil masyayikh, apalagi sekali Said Muhammad atau sekali Mbah Mun itu sanad tuh harfan-harfa gagah-gagahan gue haji niate kerja ngaji Said Muhammad Marotan terus muni murite. Pasanan tok ning Mbah Mun muni murite itu bahaya kalau dalam fatwa itu bahaya. Jadi kalau gue barokah gue selfie foto masalah. Tapi nak gue fatwa itu masalah tak semprit kena, tak lawan. Kemudian nak suarganya nyelip aku tak lawan. Karena begini ya, fatwa itu detail dan semua per fatwa itu konteksnya beda-beda. Enggak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ngeritik ijazah amma itu kamu kira dikritik. Saya enggak pernah ngaku muridnya Syekh Ali Asy'abuni, meskipun saya berkali-kali ketemu. Ya, tapi ijazahnya kan amma, mau modal kobilna. Apaan? Yes, pokoknya gue lucu sama Anes kalau ketemu. Tapi mana mungkin kita mewakili fatwa beliau, memahami kitab beliau. Jangan-jangan mau paham kok ini numpak Alphard ke polisi. Lah nak ngerti ngono satpam mbak yo ora. Nak kenangane mbok ngono tok. Kok kenangane mbok bangun ki gedhe tamune wae. Ngono tok ora usah mondok 10 tahun. Nanti tuane mondok. Iktimat alal masyayikh itu harus harfan harf. Saya tuh punya bukti kuat selain fatwanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begini. Saya kemarin ngajar di Kudus tak contohkan ini karena Kudus foto Quran. Ketika Rasulullah membaca Quran, fahal min muddakir bidal. Itu jelas sekali karena Nabi kalau melafadzkan makhraj jelas sekali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu sahabat yang antar mereka gosip antar mereka itu saling tanya. Adalan amdalan. Tadi Nabi itu bacanya dal apa dal? Itu per huruf. Karena sahabat tahu betul yang maknanya eling itu zakaro. Kenapa kita dengar betul Nabi itu bidal? Ini kan aneh. Wong karuan yang kita kenal maknanya eling itu zakaro bidal. Tapi kenapa sekarang jadi dal? Makanya kita dan sahabat menjawab dalan. Saya ingat betul Nabi itu baca dal. Semua dikonfirmasi bilang mereka dengarnya bacanya dal. Tentu zaman itu belum ada Alfia, belum ada wong aja orang ono Andalusia ning Spanyol, orang ono Real Madrid. Paham ya? Nah, setelah itu baru diilmoni. Memang benar-benar dak. Kowe saiki wae diilmoni misalnya tau bi alin ruga isron mutbagi bidana wadat wadani dalan bagi kan sekarang.
Zakarot anut wajah ifta'ala terus tak ambek dal iku rapati rukun mbok piye golek sing sejenis sing ninduhan pemutanan tegale digendi dal. Tapi kan itu dari satu rumus. Betapa sahabat yang penting eling ngundakaro iku bidal sing maknane eling kok tahu-tahu jadi jalan ora kok terus sahabat Nabi maca Quran mentang-mentang dadi sahabat terus kalau itu min Rasulullah kan ada seperti itu harfan. Itu juga yang terkenal dapat Musaidir. Orang Arab tahu betul yang maknanya menguasai itu bisin. Saya taruh itu bisin. Lasta alihim bi Musaidir. Tapi Nabi baca itu bisot berkali-kali dengan sot. Dan itu riwayat Asim. Tapi kenangannya Imam Nafi banyak yang dengarnya itu sip. Dilihat di kamus, Saytaro itu enggak ada, yang bisot itu enggak ada, yang ada bisin, yang maknanya kekuasaan itu bisin, Saytaro. Kemudian ulama Rasul Utsmani karena tahu betul itu masalah secara lughah, tapi kalau diikuti masalah secara talaqi min afwahil masyayikh, ditulislah tetap sot, tapi dikasih sin. Guling-gilingan nah, secara lughah itu sin, meskipun bacaannya sot yang kita loh, yang kita kira amat syurah. Atau sebaliknya yang kiroah tertentu bacanya sin meskipun dengarnya riwayat sah. Itu menunjukkan kalau riwayat itu harfan. Sekarang enggak. Orang mau gagah-gagahan kok. Ini muridnya bangun terus muni darani wis tengkeh ra wajib zakat kakao ora ono ning paket. Wong kiai ini ngarang ulama jadi wajib nih. Wis ngikuti Yusuf Kordo, lha iku sini-sini waris. Makanya ini jangan sampai kowe muni ngaku murid Said Muhammad kemudian fatwa khat ra iso padahal maturun fi kutubi. Ini sini-sini waris. Marah ini perkone kemarin. Karena tadi tidak boleh kalau riwayat fatwa itu harus harfan. Kalau ndak wis muni saya murid dalam hal ini. Jadi jelas. Kowe murid Mbah Mun dalam hal ngaji akatan. Bab apa? Rebutan jajan pabar. Sanate jelas jujure. Ora oleh terus ke fatwa kasus butuh detail apa? Makanya kayak Said Muhammad itu detail. Sebenarnya belajar hadis itu gampang ya tadi ya. Kata kuncinya di sini itu mazhab Syafi'i itu memang ada aneh. Wong hukum kok enten-entenan. Jadi mazhab Syafi'i yo enten-entenan gini misalnya. Kowe bayangno bojomu ayu nek elek wis ra nek dibaca. Misale bojomu ayu iku Senin ku khet. Ono. Ayu lho ben nek elek kan gak gedun. Bojomu ayu banget. Senin ku khet. Selasa ing kita udang. Paham ya? Karena bulan kemarin itu khetnya 6 hari 7 hari, kowe kan misalnya rudat ilal adat. Ora usah ilal tambah, misalnya rudat ilal adat. Selasa, ora usah digambar ungu abang itu. Ini barang untuk gambar mana. Orang Arab ayu rabi kita mbok terus mau. Senin head, Selasa ing kita, Rebo ing kita. Nah karena suaminya itu biasa mau bab head, kan dia ada jima. Karena dikira ini nakok benal haidotan. Selasa juga gak jima. Jubli Rebo, Kamis, Jumat berikutnya suci terus, kan terus gitu. Apa genane rata jima? Artinya apa? Nakok benal hukum kok enten. Nah ternyata kalau Selasa gak dijima, Rabu gak ternyata Kamis metu haid, kan terus gak gitu. Iya jadi haid. Mergo nakok benal haid. Tapi misalnya sekarang summa tata ba'at tuhru atau tata ba'an nakok, kan ya sorot bener-bener tohir kan. Nah sekarang makanya Said Muhammad itu alim betul, makanya kita harus bangga dengan Said Muhammad. Beliau itu alim betul, makanya dia kata kuncinya summa ada alihi nadam. Ini kata kuncinya summa ada alihi nadam. Karena kalau tidak ada ya nakok betul, artinya nanti suci betul. Makanya menjadi muskilah kan ada alihi nadam, berarti nakoknya benal haidoten. Paham ya? Nah nakok benal haidoten kan masalah. Berarti terbukti zaman nakok hakikatnya adalah haid. Mana moto kita mau ngalim, ujung ngalim jadi wajib tuh kan. Mana pekok juga makna nih baru itu apa hamis. Mesti gue kilatan, gue enggak. Gue ayu aslinya rasa ngaji kilatan, gue ayu ngaji kilatan ngaji silaturahim. Mana mau ngalim gue kilatan. Enggak mau modal nyelawat tidak, solale.
Ya apa di pangeran ngaji itu. Kalau coba dia mau tim anu nabar saya ngomong serius. Itu kelas. Aku tangi turu gak kayak kilatan. Sembrono, ilmu waktu dulu raw. Ya ngaji tabarok, ngaji silaturahmi, nanti kenalan hanya. Wadah nggak dipahami. Itu serata baru. Mau eling dinamis dok, kata mi bilang dinamis itu lebih. Saya nerang ngobong. Anak ini 16. Al-Quran yang kandina biura Abdulul Khalqi pinter-pinter wong. Beliau pinter-pinter ya minterno wong. Kan nerang Al-Quran 23 tahun. Gue khatam tafsir saulang kok ngaku alim. Aku boleh cerdas di mana Abu Bakar. Ya kecuali nak ngaku cerdas di mana Abu Bakar memahami Quran 23 tahun. Aku cukup saulang. Ini hebat. Jadi kata kuncinya adalah nakok benal dan fi zamanil adat. Ada tambahnya fi zamanil adat. Normalnya kan dihukumi haid. Nah, padahal sekarang problemnya adalah misalnya Sri tadi hari apa Senin itu haid karena minum obat inkito. Contohnya minum obat aja gampang karena ini yang waqi'iyah biasanya perempuan haji itu disarankan minum obat untuk qatul haid. Terus terbukti selesai itu inkito karena mau cabut dia tawaf semua normal. Nah problemnya dia keluar darah lagi. Berarti ini jelas nakok benal. Lalu tawafnya gimana? Karena terbukti iko tawaf pada waktu tawaf. Paham ya? Kontrol terus nang. Falkismul awal wasani mongko bagian sing awal lan sani ku ngene tawafuhun nasofihun. Utai tawafe para nisa isofihun sah ala ahadil qaulaini ngatasi salah satu pendapat loro di madzhab Imam Asy-Syafi'i dan madzhab Imam Asy-Syafi'i. Wal tawi ahadul qaulaini fi madzhab Imam Asy-Syafi'i annan naqwa ta'amna naqwa iku tuhrun iku suci. Wa ya'rafu lan den kenal apa iki madzhab utawa ikilah iktimat ala hadzal madzhab bitalfiqi kelan talfiq. Wes talfiq lah zigzag lah wes sah no? Sah tawaf sah karena dianggap naqwa tuhur berarti tawafnya tadi sah ya karena tuhur berarti apa? Sah. Nah, kalau niku ngeten nggih, kalau niku pikiran kula sederhana. Kalau niku khawatir saya itu begini. Kalau niku kan saaki Imam Ghazali, saaki Said Muhammad, kayak saya itu belajar Ihya itu berkali-kali dan tahu betul di situ ada masa ilmu fikih. Tapi tahu-tahu wong sing ngaji Ihya hataman, oh kitab tasawuf kelas tinggi ya. Sama, menurut saya penggemar-penggemar Said Muhammad juga agak fair. Karena dia setiap baca Said Muhammad hanya Al-Muhaddis Al-Kabir, Imamul Haromen. Terus dia ngiranya Said Muhammad itu hanya nekuni hadis. Seperti ini menurut saya itu tangkis lidaro jadi. Padahal beliau fasih sekali ketika cerita head. Paham ya? Coba cerita seperti ini itu fasih sekali. Kita yang menguasai ilmu kan mesti tambah gambar ya karena kita tahu itu masalah. Mau menang kedol barang. Itu tahu betul sandinya. Justru dengan kata sandi summa ada alihinat dam kelihatan menguasai ilmu head. Karena kata kuncinya adalah di audit dam fi zamanil ada. Paham ya? Artinya kan tentang kisah Muhammad. Artinya beliau juga alim alama dalam fatwa-fatwa fikih. Saya punya kitab beliau Syariatul Wal-Khalidah, tak sinauni hadis kitab ini Al-Hajju Fadillah. Itu semuanya masail fikih. Itu sama dengan Ihya sebenarnya juga maskun mamluk bil masail al-fikih. Gara-gara ngaji kilatan nasib Ihya mau di semua kitab tasawuf lah berat-berat ini. Gara-gara ngeluh Muhammad pokoknya ahli hadis. Ya itu bagus, tapi sebenarnya akbar min dzalik beliau lebih besar ketimbang itu. Ya problemnya tadi orang tahu ngaji harfan. Mereka nak dilem guru banan tok aja gelem. Ngawur guru banan itulah. Ayo radio. Wala kayu nani wala barikoni lagi kodoen. Itu jelas ya. Ini kan kelihatan beliau alim bahwa anan naqa'a tuhurun wa yurafu bit talfiq. Wa dzaba ilahi minal ashab asya Imam Abu Hamid Muhammad fi kutub wa sulam asya Mansur al-Muqaddas wa ghairuhu minal ashab. Terus wa yasihu lan saqata tawafuhunna tawafini sa'ala madhabil Imam Malik atase madhab Imam Bukhari Malik Imam Malik. Li ana indahu li ana inda Malik anna tawafi ayami taqatu tuhurun. Jelas dari Imam Malik memang aman, mang cara beliau naqo fi ayamil khair tuhurun. Ya mau mergo mohon tentenan Imam Malik mau
Enten-tenan, pokoknya nak pas nakok ya tuher, kok pas kan yo mana kok repot. Hukum konten. Madzhab Syafi'i kan ten-tenan ya mau. Senin head, Selasa nakok, ngenteni sik. Rebo ngenteni sik, bareng nakok terus jebule tuher. Tapi nak fi zamanil adat kok nakok iku head, oh berarti hukum ten-tenan ya. Lha iku sing getun nek sing bojone ayu mau. Dikumpuli, jebule ternyata nakok. Paham? Asing elek kan gak masalah tadi. Biasa ya kan? Gak masalah. Gak bisa sabulan deh. Merasa karena dikumpulin. Nanti dibuat elek berkakak. Sinau kan gak bener. Dari kancaku buat elek. Gus, tak saya tuh mau ngerawat suara. Wah, gak gue rasa lagi. Elek itu kan terus. Anu dipuji elek wae. Ya jelas ya. Wa kadzali kaya sikusa apa tawafuhuna tawafenisa alamat dari Imam Abu Hanifah. Li annahu li ana Abu Hanifah wala stari to ora nyarat sapa Abu Hanifah to harata ing suci anil hadas sing hadas wa nasil nadas fitawafi ing dalam. Memang dari awal beliau tidak menyaratkan toharoh anil hasadi wa nasifit tawaf. Jadi intinya tadi ada 3 kaul yang mengesahkan 3 kemungkinan tadi. Satu, kita ikut talfeknya madzhab Syafi'i, ya, bahwa nakok benal khaidoten di zamanil adat itu turun, atau ngikuti madzhab Malik berarti intikal, atau ekstrim banting kanan ke madzhab Abu Hanifah. Memang dari awal cara beliau tawaf itu udah harus suci anil hadas, warna jadi aman itu malah langsung banting repot, jadi intinya. Yang jelas begini ya, kenangan saya sama Said Muhammad setelah sering baca kitabnya. Dan saya alhamdulillah termasuk orang yang menekuni Quran. Gua berkali-kali itu dalam mimpi saya fil ilm itu memang piye-piye wa mayattaqillah yaj'allahu lahu makhraja. Kulo niku sumpah tenan tembung pangeran, kulo tabarruk tenan. Kulo niku wis tak wakafna tenan tembung pangeran. Logikanya gini, rumono tenan. Orang haji ya perempuan maupun lelaki, orang haji itu kan wong soleh. Nanti adol tegal menginfakkan hartanya, waktunya untuk haji. Berarti orang-orang haji itu orang soleh. Normalnya kalau orang soleh itu dapat makhrojan, solusi jalan keluar. Bukan kita malah sok fikih. Darane wa tawafuna ghairu sahih. Mungkin nak kok benal khaidotan iku khen. Kayak ning gambare Pak Arifin. Kecuali wong fasik mergo fa inna rukhsah la tunatu bil maksiyah wa bil ma'asi. Justru karena wong haji ku sholihah, takwa harus kita beri jalan keluar. Itu menenji nafsi. Jadi saya kenapa bela-belain saya? Kadang ada orang tanya saya, "Gus setiap kali kok jangan cari yang murah." Aku ora murah ki wong takwa. Nah kowe pancen kriminal. Kalau kok di Nabi perso mesti seneng aku di bang. Aku seneng gawe makrot, kowe seneng gawe masalah. Wong haji kan wis wong takwa kan sangilan ngentekno donya Tegal tukaran yo sengketa, didol yo geger keluarga. Lho kula nate dineng wong 5 anak gara-gara bapake pamit kula Gus kula gak ada Tegal tunggal diwaris anakku yo mari geger mergo ora akeh ra tak dol go kaji. Ben menis anakku ora entuk bagian. Aku yo muni yo ngene sing keputusan. Yang rong dina anak sowan kula. Gus bapak kula wajib kaji ra Tegal dol kok ora diwarisan. Lah pun akeh diwarisan duwe apik. Ada bentuk kaji karuan, harus koyo ora jelas sama. Aneh-aneh. Ngeneng-ngeneng pangeran, semacam mau kaji pangeran rakok itu. Kalau kowe kosi wajib. Nyari pangeran tiga kepentingannya agamane pangeran kok soal. Bocah kok fase. Yang mau tekan fakir, bapakku ke istiqo, anak ke istiqo. Lu nglakoni haji ku syarat wajib istiqo, tapi nek pengen heroik seru ya ora masalah. Penting aja dol omah. Nek Tegal tawa iku cek sana omah terlalu. Nek tawa Tegal ya malah heroik, malah dramatis. Kuwi ku malah malaikat terang sana ora mentowo. Rasa itu seram kalau yakin. Baru bang, apa yang rasa itu? Salah itu, betul. Icek di soal dulur, ngomong rasa notasi itu heroik.
Makanya cara kula ngoten nggih, makanya sing seneng kula niku kula takwa terbuka nggih, maksudnya takwa fil iman. Pokoknya orang kalau takwa, trennya takwa harus kamu dari jalan itu. Piye wong sholihah itu wis haji, berarti wis sholihah. Terus dia punya jibillatul mar'ah harus haid. Dan dalam konteks sekarang kloter itu terbatas waktunya. Kalau enggak ya hotelnya hangus, tiketnya hangus, dia harus cabut. Kita harus memberi longgar sah. Meskipun sah ini dengan sekian cara. Coba dan Muhammad cucunya Nabi, beliau Al-Hasani, beliau alim alamah. Nyatanya dari sekian kemungkinan milih sah. Bahkan beliau membuat adit sampai 3. Ala ahadi madhabai syafi'i, ala madhabi Malik. Atau intikal ekstrim ke madhab Abu Hanifah, min awalil amri enggak mensyaratkan toharo anil hadas wan. Kok becek mama membuahmu gara-gara mau gambar-gambar nakok. Mana saya kisah itu, makok benal khaidoten itu ilah fi masalah haji. Mulai ilah fi masalah haji. Ini bidzalika. Ya tapi ini Nabi Said Muhammad. Oh, pakai nanti madzhab. Kan kuat. Jadi, ya mau bariki enggak istisna ya. Mau tulis ning kitab nek nak pas mulai. Ilah masalah itu haji. Oh. Masuk ya bener, pani. Lha kita kira jelas betul. Yo, pani guys istisna. Ya nggih, betul. Lha iki karuan tak kira jelas iki. Falqismul awal wasani tawafuhun nasofi. Coba dikatakan sofi itu piye-piye awali mergo nakok benal khaidotan niku tuhur. Senajan to fi zamanil adat. Dan nak kowe ngotot iku khair, kok hukume iku rasa piye? Satu ngomong. Mari marani kutu wis anak aran ke istisna. Wis ngandel aku. Piye-piye wong haji termasuk wong ayat tatillah ya Allahu makhraja. Tentu makhrajnya min fatwal ulama. Itu mengkrinihim wa fi muqaddimihim misalnya Sayyid Muhammad. Sementara fatwa itu orang dari Minna, bukan karena kita sekuler dari Minna. Jelas ya, tawafuhunna sahih ala ahadil qaulaini fi madzhabil Imam Asy-Syafi'i atau intikal ke madzhab Malik atau ekstrim ke madzhab Abu Hanifah li annahu la yastaritu tahara anil hadasi wa nasifit wa fayasihu indahu minal haid wal junub tapi ma'al qur'an. Lah soal haram kan biasa. Tapi ngomong pakai bapak ya haram. Ibu mulang terus delok ya haram. Semula itu nazar di akti ta'lim. Ada nak ta'lim di nazar. Iya dhisik wong saleh-saleh darane oleh nazar iku ilmu amal. Tapi saiki wong ngopine mergawe nazar. Wong apal. Jumlah warung kopi sing ayu. Warung kopi alasan iki nazar oleh mergo ilmu amal. Amalah di nazar. Berarti maksudul azam nazar ibu apa? Wah, ngomong era bodoh nih. Niate ku nak atur cuma ibu kamu. Buktine roh sing ayu sing elek. Niate tak elek kan rapati, Bro. Ora patwa niku tenan niku maksudnya nuduh gitu. Terus nomor pinten? 116. Langsung alinea sumakola waqala Syekhul Islam. Wonten alinea kedua nomor. Sumakola waqala Syekhul Islam wa kadzal ka almar'atul haid idza lam yumkinha tawaful fardhi ila haidan. Bi haitsu la yumkinuha at-ta'akhuru bi Makkah fa fi ahadi qaulail ulama alladziina yujibuna tahara ala ta'if idza tawafat al-haid aw junub aw al-muhtis aw hamilun najasa mutlaqan adza'ahu tawafu wa alaihi damun imma satun wa imma satun. Tapi kan ini tetap aman lah, tetap pada akhirnya sah. Pokoknya kesimpulannya sah. Nomor 117 wonten nggih. Baik. Waqala Abu Abdillah sing aline ya kedua. Waqala Abu Abdillah Muhammad bin Qayyim sing kok isa penting. Waqala Abu Abdillah Muhammad bin Qayyim rahimahullah. Al misal sadis. Iki ngenyak tiang-tiang sing nak memahami hadis itu serampangan. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mana ane ka sapa Nabi al-Haidha mungkin hat min tawafi bil baiti hatta tadhuru sigo suci sapa kae. Waqala isna'i ma isna'ul haji wa Allah tufi bil bait. Ini kritiknya Ibnu Qayyim. Fadzon namung nyangka sapa man wong dona kang nyangka sapa man ana hadza sak temne iki hukmun amun kang umum fi jamil ahwali ing sakabehane pira-pira keadaan wal asmani lan pira-pira zaman. Walam yufarriq lan ora bedakno sapa man bena halil kudrati antarane keadaan mampu wal ajilan apes.
Wala bena zamani imkani ikhtibasi lan ora antarane zaman kemungkinan mengekang laha kedhi mar'ah hatta tadura siga suci sapa mar'ah wa tatu falan tawa sapa mar'ah. Wa bena zamani lan ora beda antarane zaman ala dikang lain tinu kang ora mungkin fi dalam zaman apa dalika mungkon-mungkon ikhtibas hatta tawa. Wa tamasakalan tecekelan sapa man fi zahirin nasi lan zahirin nas. Waro alan berpendapat sapa man munafatal khaidi ing munafai khaid tawafi maring tawaf ka munafati kaya munafai khaid di salat wa qiyam. Itnah yul haidi krono te nyegah sing khaid anil jami iku sawaun padha. Wa munafatul khaidi uta munafate sali ibadat tawaf maring ibadat tawaf ka munafati kaya munafai khaid berlawanane khaid di ibadat salat. Jadi ini cara wong apa Ibnu Qayyim ngenyak fakih-fakih amatir. Fakih-fakih amatir nak ana dawuhe Nabi dekne nyangka nak hukum iku am, gak mikir dekne iku hukum halal kudroh tak halal azzi. Di zaman imkanil istibad ta zaman imkanil apa istibad diantem kromo. Wa naza'un fi dzalika fariqon. Ahaduma sahahu atwa fama al-khaid wa lam yas'alu khaidamani an nisihati. Bal ja'alu balik gawe sapa ulama atau harata ing tohara digawe wajibatan wajib terus baru bedat. Ya karena kata wajib di bab haji itu pasti ringan karena wajib di bab haji beda dengan rukun, paham ya? Agar wajib itu ringan, malah tak waca wajibatan wajib. Sandinya apa? Terus baru bedat. Wa yasiqatu wa bidunya kan tanpa tohara kama yaqulu Abu Hanifah wa Sa'du wa Ahmad fi riwayatan. Bahkan waya utawi ikhtar riwayat ini bisikha iku anas suhuma iku sing paling mansus masuk riwayaten anu sang Ahmad. Wa haula iku la mas'alu irtibaton li tohara bi tawaf kartibati abi salat irtibat syarti bil masrur. Bal ja'aluha wajibatan min wajibatihi. Jadi syarat sama wajib kan seru syarat, apa? Seru syarat. Syarat itu kan sekali ra ono kan batal. Nah wajib gampang satu baru bedak. Kalau misalnya ratus baru wajib ku gampang, agar ajis ya gugur, ya agar ajis ya gugur. Wartibatu habi kartibati wajibatil haji bi yasikhu fi'luhu ma'al sanan cacat dia kelan wajibat wajib baru. Nah ini sehingga farikusani luwih gampang malih. Wal farikusani ku ngene ja'alu gawe sapa farikusani wujubat toharati ing wajibe sesuci li tawafi maring tawaf wastirataha. Lan syarate toharo muk biman zilati wujubi sutrati padha karo wajibe nganggo pakaian wastirati lan nyaratno sutra. Bal biman zilati sairi suruti salat aw wajibat ya Allah bikang ya muk tajibu kang wajib polati wa tisaratu lan dadi syarat polati tapi ya ma'al qudrati sertane qudrah watasku tulan gugur apa lagi malah sepertane apes. Jadi ini lebih gampang. Artinya gini loh, Sayyid Muhammad itu cerita sekian kemungkinan. Beliau itu cerita sekian kemungkinan. Kalau betul toharoh itu wajib untuk orang tua, saya ulang lagi. Kalau betul toharoh itu wajib untuk orang tua, toh masalah utamanya ning dinggon diwajibno iku ma'al kudroh. Engko nama al-adzi ora sido wajib. Padahal sekarang misalnya kloternya mau berangkat kemis. Mau tidak mau dia harus tawaf. Padahal dia sedang haid. Ini bayangno yang nggak nakok sama sekali, yang benar-benar tawaf ma'al haid. Ini sudah keluar dari batasan nakok tadi. Ini lebih ekstrim lagi. Paham ya? Kalau tadi kan kita bisa ngilang-ngilang mergo keadaannya nakok. Baik nakok bidawa maupun biwiri. Dawa ini enggak yang benar-benar tetap haid. Paham ya? Solusinya tadi, kalau toharoh betul wajib, ujung-ujungnya menjadi wajib ya ma'al kudroh. Sekarang ma'al haji ora itu wajib, mulai kok repot. Paham ya? Beneran tuh orang lu kan yang mulai dari istilah illa fi babil haji. Gambarmu itu catatan. Tapi udah ini jadi bisbah utuh. Kadarannya alim berugi. Ben keren no. Oh, bisbah kamu mau cari. Sembrono. Saya ulang lagi ya. Jadi sudah lanjutan ngandel kula malam. Kula niku tiyang Quran bersaksi betul Allah gadah sunnah. Nah kangge kekasih kangge tiyang takwa niku gampang. Ini mau mayatullah ya Allahu. Sekarang bagaimana mungkin haji diperintah Allah, kemudian di situ ada manek yaitu haid. Lebih manek lagi fuqahanya menfatwakan haid itu problem sehingga menjadikan tidak sahnya hajinya apa-apa, nah Islam apa-apa, ini kacau. Tak lawan nanti ketemu pangeran Allah fuqaha. Ini karena gak ono Quran itu, wah abal-abal. Dia mau seneng-seneng isi fikih terus main sana main sini kan dia ini otoriter, macam otoriter. Dengan ngukumi wong nganggur terus akeh tapi ngomongnya sing akeh. Mbok yo mikir saiki sekarang begini. Haji itu perintah Allah.
Paham ya? Dan uang wedok wis jubilat mesti. Kemudian nggak ada solusinya apa-apa. Paham? Kalau bener Said Muhammad. Jadi ketok. Jatuhul a'la rahmatanil alamin putu-putu ini kita ulama warasatul anbiya. Coba ciri khas Nabi itu apa? Ya rahmatanil alamin. Sekarang darah ini sampai rasa itu rahmat. Susah. Cuma bil ilmi sepenting tidak karena tahawun, tidak karena istighfar, tidak karena nyepelekno hukum. Nyepelekno buyung ngene sira nganti alim alama nyepelekno bae. Oh ora alim cangkeman. Baru menit tak dire sore buyutmu. Ora sori ngajimu ra akeh. Sorry, kuyu muni sorry. Ini ana mbek Ibnu Taimiyah, fadzon naman donna agron dewe nabi disangka angger kitab umum, dene gak mikir kitab ku ma'al qudrah ta ma'al azim kan cara mikir cangkeman. Udah itu cara kula penting, paling penting gak dia kita terlatih tadi, dia tak warai dadi wong Quran artinya sudahlah kalau Allah mengenas Rasulullah rahmatanil alamin, setidaknya kita mirip-mirip posisi kita itu rahmat. Meskipun tentu kita tidak akan sempurna. Ojo kok wis ra kelar kaji. Ono wong kaji ora bisa. Ketangkem. Arane tak biru-biru. Yo bodohmu. Enggak boleh seperti itu kita ada tadi karena dia dekne wong takwa. Wong haji wong takwa. Wong takwa itu mestine untuk bonus makroja. Itu kata sandinya seperti Bang, ya wong takwa itu kudune untuk bonus makroja. Apalagi set ini jibilah sing sangka pangeran. Orang maksiate dhewe. Paham ya orang maksiate dhewe, jelas wajib watakkan. Lah ya itu pilihannya dua tadi ya. Kalau dia obat tadi ternyata mandi, berarti dia tawaf zamanan nakok. Paham ya? Kalau zamanan nakok kita pakai 3 kekuatan tadi. Nakok final haidatan tuhurun ala ahadi madzhab Syafi'i atau intikal ke madzhab Malik atau madzhab Abu Hanifah yang ekstrim min awalil amri dia ndak nyaratno tohara anil hadas wan itu. Terus ketiga atau dia tawaf ya ma'al haidi bener-bener haid. Di sop tadi kuat penting tidak talwis lil masjid terus dia tetap tawaf. Nah, khitab-khitab tentang orang haid apa tawaf wajib suci itu khitabnya ditahmilno ma'al qudra. Dan itu normal dalam fikih di semua kitab kalau wajib ya ma'al qudra sekali ma'al haji gugur wajibnya berarti selesai. Makanya benar Said Muhammad. Ya sudah, kalau masalah wajib gampang, ya mesti tajibu atau setara itu ya ma'al kudra, watas kutu. Ma'al adli selesai. Bar no boranya? Iya. Bar. Wani benda istisna. Kamu setuju bar ya? Iya. Sanggup bar. Lagi arom juga belajar awal. Mau dulu di sini. 128 ya. Yang arom juga belajar itu. Oh no, 128 ya. Luar lah, mau serius, mau tak mau. Kalau kini untuk agak-agak malah bingung. Ini kalau wacana guys, edisi kuno, edisi kitab-kitab ini kitab di anak. Di anak itu tolikin. Dia perlu dimengerti guys, saya Abu Bakar Saton itu Al-Husaini, itu saya Al-Husaini yang normal. Beliau punya guru ini saya ini. Saya jadi dalam itu Al-Hasani Al-Jilani terus termasuk Zuriyah Abdul Qadir Al-Jilani itu nanti mau istilah saya jadi kalian. Jadi beliau bukan sekedar Al-Hasani tapi apa? Al-Jilani. Dan sama harus bangga jadi orang daerah sini ya. Maka Sayyid Hamzah Satori ini biasanya makom yang Sedan itu bin Abdullah bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abu Bakar Sato. Ya kakaknya, di gurunya. Jadi Sayyid Umar itu gurunya Abu Bakar Sato. Ya kira-kira kayak saya dengan Dufla. Jadi Sayyid Umar itu sepuh. Adik-adiknya dulu ngajinya ke beliau. Ya kayak Mbah Mun lah. Adik-adiknya beliau kan juga ngaji Mbah Mun. Jadi jangan kira terus adik gak mungkin ngaji di kakak. Kalau terpaut jauh kan ngaji. Singkat cerita, Sayyid Hamzah ketika rawuh di sini, di Indonesia termasuk ke Mbah Mat. Ya Mbah Mat Sarang. Bapak Sarang karena beliau dulu ngaji Sayyid Umar. Makanya kita yang sekarang harus bangga tradisi muhafadah memang wasiatnya Sayyid Umar. Ya jadi beliau mengatakan masyhur itu. Nah gue jelek adiknya Abu Bakar Sabar. Mau kitab kok gede-gede gak kena dihafal. Kiai mau kitab cilik sing kena dihafal. Jadi kata kuncinya nak ngaji kena dihafal. Makanya kita ini sudah salah untuk salah-salah sana. Ngaji kilatan itu untuk masalah. Tapi ya barokah timbang ngaji, bandingannya timbang ngaji. Tapi sebenarnya kalau salah kita ya ngaji saya kena di. Makanya
Makanya tersekarang ada muhafadah karena dulu biasanya saya Umar di Mbak Ahmad ya. Waktu kita bu cilik-cilik wae sementing kena. Ya itu ada tradisi muhafadah mahfudzah. Dengan marsdut barang. Dari kancaku gaya gurune koyo apal tak langkai ra roh. Akhirnya mak isin betul guru kok. Iya mak. Guru ora udah belajar. Guru ternyata apa kode kancing. Apa? Tangan bikin cukup pegen juga. Agak cari. Orang tadi rokok itu cukup buri. Waktu kah semua dorong di asal minal kafi ya, cerdas tuh. Udah tapi gak alfiah kan ini sih. Ya mana tahu apal tapi kena ekonomi, mana kan tuntas. Nah tinggal cerita itu Sayyid Haidar itu nanti dari mantunya Sayyid Hamzah. Haidar bin Hasan bin Sodako bin Zaidi. Kalau terus tentang bumi meriki itu sering diinjek Juriya yang dibakar satu, yang Juriya Sayyid Haidar. Itu yang nulis manakib Mbah Hamzah, Mbah Mun, terus Mbah Mun yang nulis manakibnya. Tapi sebagian referensi saking Sayyid bin Haidar yang terus mantunya Sayyid Hamzah. Haidar bin Hasan bin Sodako bin Zaidi. Kalau nanti mau tahu silsilah ini mantos satu atau silsilah itu Al-Hasani Al-Jil. Ya ini cerita saja. Dan Sayyid Muhammad itu Al-Hasani Al-Idrisi. Jadi kalau Sayyid Muhammad itu nasabnya mirip Abdussalam bin Masisi yang sholawat Masisi. Rata-rata kalau yang sekarang alim Al-Hasani itu Al-Hasani Al-Idrisi. Ya tapi sama nanti sampai Abdul Al-Hasan Al-Mahdi, Hasan Musanna bin Hasan Mahdi. Tapi singkat saya cerita betapa Abu Sadat Al-Alawiyin itu tetap yang tren itu memberi rukhsah, terutama bagi yang takwa. Karena tadi tetap kita sepakat wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kalau wajar. Padahal ini kitab dulu. Sebelum era modern ada sekian. Hanya yang ngarang kitab I'anah itu enggak pati menangi zaman iktibas, zaman macam-macam. Enggak kalau wajar. Masalah tadi yang mirip-mirip apa? Mirip-mirip akhirnya ada makhraja, apa? Ada maksudnya. Nah, tentang kitab pulau halaman 294. Dan pulau tidak dari fikir sekali. Yang jelas kauluhunya ikut satrun di auratin. Kenapa satrun? Kan syaratnya tawaf selain suci kan nutupi aurat. Ini bukti ya pentingnya alim. Sandinya tetap sama. Pulau cerita ya. Ketika kitab Muhimmatud kitab matanya Fathul apa? Mu'in kan hanya bilang satrun di auratin. Kemudian oleh Fathul Mu'in ditambahi liqadirin. Karena nanti ujung-ujungnya kalau wajib itu sandinya adalah kudroh atau tidak kudroh. Maka bagi orang alim tambahan qadirin ini penting sekali karena ujung-ujungnya nanti kalau tidak mampu ya tidak jadi wajib. Misalnya zakat, coba hukum dasar zakat apa? Ya wajib. Ujung-ujungnya maklaji tidak jadi wajib. Mauso wajib. Enggak maklaji karena mauso kesempur ya jadi orang wajib. Makanya Sayyid Muhammad enteng saja ngendikan secara mudah beliau kelihatan alim sekali. Enggak apa-apa dia tawaf ma'al haid. Tapi kan kata Nabi tawaf harus suci. Ujung-ujungnya itu wajib. Wajib ya ma'al kudrah. Sekali ma'al haji gugur. Padahal jelas haji yang mau cabut. Paham ya? Ini kan normal. Makanya kok kira paham buang kuning. Buang kuning rawani gak istisna. Buang kuat. Sembrono rawani berarti. Usir oleh ngaji. Kan masalahnya jelas. Saya ini poso wajib ya ma'al kudrah. Iya dah. Sekali ma'al haji kan. Ya mas. Bang, ya, makanya ketika misalnya sarannya tawaf itu satrun di aurat, ini ya mesti liqadirin, apa? Liqadirin atau ma'al kudroh, itu mesti orang kok mungkin. Kalau wajar ya, masalah itu ya, masalah ini. Pokoknya sebelum kecil, kubela bab falozala, kalau wajar mantap. Bismillahirrahmanirrahim, walau toro'a khaiduha qabla tawafir rukni. Walam yumkinha at-takhallufu linahwi faqdi nafaqatin aw khaufin ala nafsiha. Linahwi kan hanya taswirul masalah. Kalau sekarang mungkin takut tiketnya hangus atau diusir dari hotel karena bookingnya habis. Intinya kan terus harus cabut. Intinya harus cabut. Terus rohalat insaat. Tuma idawa sholat lima halin yata'adzaru alihar ruju'u minha ilamak kata tatahhallu kal muksar. Tapi wayak kotowa fil dinnatiha.
Jadi ini mirip gambaran Sayyid Muhammad yang keempat yang tidak saya baca. Dia cabut bila tawaf. Tapi itu kan Sayyid Muhammad enggak ngerestui, itu solusi yang enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin, Mas. Nah, terus itu beliau masih pakai kaidah-kaidah fikih zaman dulu. Enggak zaman now. Tapi beliau akhirnya ngendikan ini yang saya kagum dari tradisi sahabat. Ini masih di kitab Yana, makanya perlu. Karena tadi yang ngarang ini Al-Husaini muridnya Al-Hasan. Terus beliau ngendikan begini. Wal akhwatu laha antuqallida man yaro baro atazimmatia bituwafiha. Qabla ruhailiha. Jadi beliau mengatakan sudahlah, dia taklid saja sama orang mengatakan dia tetap setelah. Itu kan luar biasa. Beliau mengatakan walaha antuqallida. Walaha itu dia diberi hak, sudahlah dia ngikuti kaul saja mengatakan boleh tawaf ma'al haid. Karena tadi dia ajis tanpa tuhar, makanya dimasukkan bab tuhar, bab satrun li auratin dan tuhar. Nah terus karena beliau itu fakih, pakai kaidah fakih tadi, nunggu zamanul yaksi atau zaman ad-darurat tubihul mahdurat. Misalnya gini ya, misalnya hari ini hari Jumat, saya jam 11 siang tuh ngeluh, atau setengah 12 ngeluh tenan orang perkara utang BPKB, nah itu kan kayak somari, ngeluh biasa lah, ngeluh sing iso mari, nah ngeluh jamu bojo BPKB kan kayak somari, angel kemarin, ngeluh sing iso mari. Utang akeh omah dijamin kan kayak somari. Saya misalnya setengah rolas ngeluh, ono muadzin ya cek ngeluh. Ketika sudah adzan zuhur, adzan Jumat, saya tidak boleh sholat zuhur. Karena ada potensi, ada kans. Nanti saya sembuh. Paham ya? Saya boleh sholat zuhur nunggu al-ya'su min idrokil Jumat. Paham ya? Berarti nanti setelah Jumatan bubar, saya baru boleh Jumatan. Karena dengan itu saya sudah ya'su min idrokil Jumat, saya baru boleh zuhur. Saya tidak boleh pas ada adzan pertama langsung zuhur. Takutnya nanti sembuh. Ya kan bisa sembuh, kalau penyakit seperti itu kan sembuh. Nah, sama nanti misalnya begini. Sri tadi misalnya sekarang hari apa? Senin ya? Senin haid. Dengerin ya, Senin ini haid. Terus diumumkan oleh kloternya kalau cabutnya Jumat. Paham ya? Ya, atau Jumat atau Sabtu. Dia nggak boleh tawaf sekarang karena belum udzur mendesak. Selasa juga belum boleh. Kalau cabut Kemis ya kira-kira Rebo sudah boleh. Karena kalau sehari menurut saya dalam konteks kredit itu sudah darurat, paham ya? Oh, darurat, misalnya Kemis cabut jam 5, kendaraan darurat jam 4. Wah, kesingsal. Ya kasih 1 hari lah, tetap dalam konteks haji itu. Kesingsal, beresiko. Nunggu darurat yang bener-bener ada darurat. Wah, darurat itu geblek. Saya ulang lagi ya. Kalau dia misalnya haid ini hari Senin, hari apa? Senin, kloternya jelas cabut Jumat. Menurut saya dia tawaf saja Kemis meskipun ma'al haid. Ini sudah ilah hadid darurat. Jangan tawaf sekarang atau Selasa. Kan ada kemungkinan ingkita'ul atau ingkita'ul haid. Paham ya? Jadi intinya Abu Bakar Sato berfatwa khasnya oke sudah lah. Tetap dia tawaf ma'al haid, tapi qabla ruhailiyah kira-kira sebelum berangkat kecilannya nunggu mepet. Kalau kata sandinya itu nunggu ada posisi darurat. Paham ya? Kata sandinya penting nunggu ada masa darurat. Karena nanti darurat kan sudah tubihul darurat sudah selesai. Artinya sama. Semua ulama pasti ciri khasnya bikin makosa. Jogeman ngel-ngel hukum. Oh tak lawan tenan, yakin tak lawan. Saya rasa dilawan itu kalah. Apa itu? Ngomong fatwa sing sembrat apa itu? Ngomong beda ngarepe ngalim, ngarepe ngalim berapa? Kita bendi semua lan atau apa itu? Jadi kira tahu mau. Ini kira tahu makan. Macam dulu itu fatwa ora ono tiga ora. Wah, langsung sama tawaf ma'al. Udah kok beda. Bodoh kok apa? Tunggu sepuro pengiran. Lo kalau masalah bodoh, dia yakin bab-bab yang orang mendesak tidak apa-apa. Tapi yang kita hukumi ini orang-orang soleh yang mengwakafkan hartanya villa walillah. Sadol Tegal, adol sawah, daftar tubuhnya 10 tahun. Bareng tua buat arani rasa. Kan dosa aja. Boyo mikir. Hukum ngono itu kanggo wong. Misale ngene nak bab jima Allah ngono lah. Lah iya misalnya hari ini di bojo iku Ahad, haid, Senin oh. Lah hukume haid telah. Bab jima wae.
Bab jima hukumnya haid bener jima. Tapi nak bab haji hukumnya sah. Mengenai omong itu nih, bab haji dulu. Bab haid itu ilah di masalahin. Wajib. Oh, wani yo. Wani jelas. Wani. Lo tak pilih jelas. Jadi makanya saya ulang lagi ya, kemungkinan sah tadi pakai 3 cara. Satu memang nakok benal haidotan, meskipun di zamanil adat duhur. Pakai ahadi kaulayis tadi riwayatan an Malik atau ikut total Abu. Tapi piye surah ini masih dia keadaannya nakok. Kenapa? Padahal kita juga bakas benar-benar tawaf itu ma'al. Kata Sayyid Muhammad, kalau yang tawaf ma'al solusinya adalah di mana-mana syarat toharoh, di mana-mana syarat atau wajib atau apalah istilahnya itu tetap ma'al kudroh. Nanti wajib ini toh gugur ma'al haji. Nah sekarang kalau kloternya mau cabut, ya dia tawaf saja. Karena ma'al haji. Nah tentu ma'al haji nunggu al-yaksi. Tadi benar saya Abu Bakar satu nunggu yaksi. Ya kira-kira seperti itulah kalau ahad dia haid, Senin ya jangan tawaf dulu, Selasa jangan tawaf dulu. Kalau mau cabut Jumat ya Kemis lah kita bikin. Enggak orang bikin Jumat resiko apa? Mau foto-foto resiko. Tak lawan langsung. PT Jumat cuma biak murah rasane kaji. Aku kene Kak bangun kula ora iso bahasa Arab. Wong kula parek pangeran tau kesasar mulai kira apa. Ukuran itu gampang. Itu kaji atau kangelan. Haji dari terkenal ayu kula mboten nanti kangelan. Ora tau kangelan proses ora kangelan tekan ora tau. Ibu tahu mereka kesasar. Tapi terus pulau ya sih nggak gue prioritas ya. Jadi mau pokok. Aku lah satu dibuatin pantas Quran terlantar. Semua. Jadi kalau nak sekian menit kesasar itu sih. Serak kuatan terus negara ada uang kesasar serape. Itu manfaatnya bareng gue pangeran. Pulau itu dungo itu tadi darurat. Tapi kan dungo pulau kan gampang mandi. Ini bukan urusan sombong kan, banyak tetap dulu. Pulau yakin, satu yakin. Nah hadis itu sohe dan saya percaya karena itu terbukti. Pulau nanti nyeksa ini piambak dungani bapak enggak sampai 1 jam dari saya melihat itu mustahil. Ya tapi itu khas ya, khas orang-orang. Dalam mereka sudah senang dungo, senang dungo malaikat seringan nyembadani. Dalam mereka ada banyak karep. Nah aku akan karep loh. Orang wajib mandi wajib. Tapi itu nyata, man saghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati atau itu Abdullah Uqtis Sa'id itu masyhur. Hadis orang yang sibuk merumat Quran. Merumat Quran itu imma bitafsir wa imma bita'lim wa imma bidarsi wa imma kadza wa kadza. Kata Allah, orang yang sibuk merumat Quran sampai lupa berdoa sama saya. Saking sibuknya istighfar bil Quran sampai lupa minta saya kata. Atau itu Abdullah Uqtis Sa'id dia akan saya kasih di atas masih jauh-jauh. Misalnya Arifin nganti muati dungo njuk bojo aja. Ambek aku ra dungo mandi hati. Nek dungo njuk bojo ning aku ra dungo iku cek mandi hati. Ora iso dilawan. Wong kanca-kanca kula sering Gus ora tau dungo kok piye-piye yo beda aku padan. Ini bukan karena saya muji diri saya, tetap saya itu muji mukjizatnya Quran. Seorang lagi saya muji mukjizat. Terus kalau nggak ada kenangan kan, kalau nggak ada haji ini tahadus binikmat. Kalau badai haji itu nggak terlintas ketemu Mbah Mun karena saya ke Sarang itu ya masih memutuskan nggak haji. Belum tahun itu 2014 belum niat. Setelah saya di Madinah 3 hari bahwa kita beliau tak sholatkan di Raudhah 3 hari. Itu saya keluar dari hotel nabrak Mbah Mun. Jadi saya galak keluar itu banter karena ya itu tadi karena kredit saya jalannya cepat. Yai karena kredit nggak boleh parkir sekian menit kan parkir juga harus cepat. Jadi beliau keluar dari mobil ya cepet-cepet. Karena parkir di sana kan masalah. Paham? Jadi ya kesusu ya. Itu tabrak. Akhirnya ketemu. Itu uang Quran itu beda. Padahal sekian juta orang nggak janji. Jadi saya itu di Mekah di Medina itu mesti ketemu orang. Wis ra jarak lah ya ketemu. Ketemu wong alim kelas dunia ora tau jarak. Aku ngene ning mati Gusti. Pas saya wong alim ketemu wong alim ngono sampe. Ya sudah bebu.
Jadi makanya itu saya percaya hadis itu saya catat juga betul. Masyaallah Quran antikri wa masalati akte dulu Abdullah ma'utis. Orang yang sibuk ngurumat Quran sampai dia lupa meminta saya. Anak masalah tiga istirol mata hamta tarokas soal. Paham ya? Bu akte itu Abdullah ma'utis. Dia akan saya beri sesuatu atas orang-orang yang minta. Dan saya ada doa itu bukan karena takabur, kalau jarang. Kalau nak ngamini kangkang bunga, bukan bodoh mau kau ya ros, kalau imamnya kangkang mau apa ya ros, kalau mau ngamini, mau pengeran seleksi dewa. Kadang-kadang gua kan sombong, wah amin nak juga ada keliru, gratis udah, nama pengeran proporsional, tetap ngerti, misalnya rampas di sebadan ini orang sebadan ini pengeran dewa senyelek, itu aku rata tahu, sudah temen, sudah gue tak udah kadang kan orang ngomong sudah, amin lagi boleh doang nih, salah. Oh, lah ngomongin kok sudah nih urang lah. Pengiran dewe sing pengiran kan iso kira-kira misale ora bocah kere melarat dulu ya Allah harga dhuwit 100.000. Paham ya? Wong saking marate njaluk dhuwit kok 100.000. Terus aku muni amin, kan pengiran wis mosok bahan untuk 100.000. Pengiran dewe orang amin mau rezeki. Pengiran tetep des. Kalau ke Arifin dongo ya Allah paling ngono kok ngasih bab khat. Terus aku muni amin. Tetep aku sak dhuwure sing ora istisna mau. Ilahi masalah itu. Pengiran rasa mbok warai ana-ana. Untuk gua biasa ngamen. Kalau dongo teng budi-budi ono wong awam mau apa muni amin ya dongo. Mboten nate nyelek. Tak pikir pengiran proporsional mesti tahu tempat. Kira usah kok kuwatir kok. Ini kalau cerita, jadi Quran ketemu kita. Terus kalau kerasa kedua tingkat riban, ketika ingin ke Israel, ke Baitul Maqdis, kalau mereka akan Israel, itu saya itu belum pernah berdoa. Setiap saya kangen ke makam Nabi Ibrahim itu baca surat Ibrahim. Sampai saya itu lupa entah berapa kali saya baca surat tentang Nabi Ibrahim. Tapi ya iskon, bukan akal-akalan iskon. Iskon itu pokoknya berontok, enggak karena akal-akalan itu enggak. Mana buat tiru agar keakal-akalan jurah mandi itu syaratnya itu berontak. Itu sama sih ingat betul saya itu melakukan itu mulai akhir Ramadan. Itu belum sampai Lebaran. Adalah teman saya yang nguruskan itu jejer travel yang biasa berangkatkan ke Masjid Aqsa. Itu di tengah-tengah saya belajar surat Nabi Ibrahim itu ditelepon terus mau jadi ke Masjid Aqsa ya. Ya udah, terus saya ini kebetulan jejer orang yang ngurus travel ke sana. Ini sekarang jaringan tak daftarkan. Coba itu di Jakarta, Jakarta kayak apa luasnya? Lah teman saya itu kan nggak nyari si internet atau aku yang mulai rasa bela. Kan dulu era tetap ngurus aku gitu, ngurus ngomong aku bilang. Dan pasrah ngurus itu sholat Jumat itu jejer travel yang besar. Mana ngomong ke urusannya angel itu. Ya, introspeksi. Iya, cara dohiri ayat itu gak metakilah. Nggak usah dimafhum mukola. Jadi Quran, orang hadis itu asal dimafhum mukola. Mari suudon, no? Itu nabung kalau gua malam yatakilah, ya lamnya. Saya hadis majlisillah fi khairan. Jajal mafhum mukola apa? Gua malam yakko, berarti lam yuridillahu bi khairan. Berat korbannya ada. Ya nak siapa yang dikehendaki Allah baik pasti ditetir alim. Terus wali alim. Yang dikehendaki Allah tidak pati alim berarti Allah tidak berkehendak baik. Kamu pola barang. Jadi termasuk minas surah sing takrufi angko idati maghumil. Nyarai sarai itu. Maghum jangan terjadi pada satu ayat ini, dua hadis ini. Itu sekalian nama mukhalafah tuntas. Wong ora alim yo kasus wae. Berarti gak ini dilau bunyi. Rasa. Jadi kalau pesen ya, dengan anak panjang senang keluar tenang gue ini. Nak ono wong takwa itu kayak imaksud. Ya kayak imam. Terus gawe kanjeng Nabi ikhtilafu aimati rahmah, khilafil umatku rahmah. Sekarang darah nisah mbek rasa itu rahmat man. Rahmat. Toh kita tidak karena tahawun fitin. Ini Sayyid Muhammad, ini Sayyid Abi Bakar satu. Tahawunnya di mana? Ini orang-orang yang alim alama.
Terus ngono min anfasil. Apa dzurriyyah Rasulullah? Enggak mungkin. Mereka salah tidak. Sudah kurang apa? Siapa yang tapi tak berkusora ini. Sesora itu bodoh. Lah mosok ya anak Thalibin salah nih bab fikih. Ngarang 4 juz wae iso. Ya angel tenan. Wong kowe ngrujukno domber iki tolong. Kowe ngrujukno kabeh iki tolong. Bantah. Ini semper kok. Ayo ngobat tak biayai. Benek kadon papat. Ben kesemper. Wong ora sopan lho. Ya jelas wal akhwatu antuqallida wal akhwatullah antuqallida mayaro baru atadimatiya bi qawafi. Tapi tadi karena beliau ahli fikih nunggu zaman al-Ya'si. Makanya beliau kan qabla ruhailiha ya kira-kira pokoknya nunggu zaman al-Ya'si. Ini pokoknya sandinya itu nunggu zaman al-Ya'si. Tentu menurut saya dalam konteks apa to'af ya 1 hari lah. Kalau jam itu resiko doang. Ya resiko tapi kadang jadwalnya kan maju. Menurut saya 2 hari saja dalam bab haji masih bisa lah juga. Ngeri loh haji itu. Oh ngeri betul. Aku haji plus. Wah itu kreditnya. Itu bis yang mau bawa saya itu udah hanya diberi hak parkir 5 menit. Sehingga cabut jam itu jam 5 itu sudah pening ngarepe hotel. Mereka mau dikai parkir 5 menit. Coba warna bus ribuan sekali 5 menit. Cek penumpangnya wis teko ora dikon cabut karena kalau enggak ya macet. Wah sakjane wong ora oleh tahlilan ning raudhah perkarane iki. Lah kali kabeh dekros tahlilan. Iki mumpung semua nabi terus tahlilan kabeh sak jam wae ya macet Mekah Madinah. Jadi kok dhewe. Ana terus assalamualaikum ya Rasulullah dari polisi ne ruh semua. Ngarang dulu gak ngono gimana ini soal nabi kok dilarang. Repot sama Tuhan ngomong Madura itu bolak-balik ya. Karena sering gerak kan korban. Karena kan haji kan ada gelang botelu, gelang maktab, gelang paspor, terus gelang hotel. Wah orang ada kan. Di silang aku Madura, orang ada silang Jawa, di silang Madura terus. Ya kan ada. Karena mikot, ikhram itu kan rukun, paham ya? Tapi nak pakaian ikhram kan wajib. Karena kalau visa amal itu nggak boleh pakai pakaian ihram. Orang-orang Madura pakai visa amal. Jadi ini haji ya gue celana jin. Itu celana jin kawasan. Ya wis mikot ya bar salat banget. Ya mergo diwariki ini diwariki lah mau. Nak ihram itu hukum. Tapi nak pakaian mau haji. Itu haji wajib kan gampang. Itu baru barang tok apa tok taftis terus. Madura wis jelas Madura. Ada taftis. Wes kok bilang harus donang diwe ya bro, bilang tenang, medun, barang tafsir sesuatu mugane, mungkin wes barang tok Mekah, supire sing tadi celananan jin kaosan oblong, cucu aku pakai nek, warna itu kabeh kru sing Madura semua aku pakai nek, cuman kaji tuh, haji. Di Mekah tidak haji, tapi menurut pelaturan kan enggak, pelaturan yang salah. Tamunya apa diatur-atur? Dari pelaturan yang salah. Tamunya apa kok di? Pakai Madura. Itu ya lagi sekarang belum Madura. Oh, aku mau guya gitu. Terus ngono-ngono langsung nyelek gelangku. Polisi Arab itu lucu, terus kita gelang kan ya serat diteliti, lucu polisi Arab. Padahal yang ada jeneng tuh, polisi Arab itu lucu. Ini ada sarang yang kono itu nganggo apa? Itu kalung itu. Iku kalung tahun wingi tahun zaman Asura enak. Ini nganggo kita kalung itu. Karena hapusan paspor. Muni wis serat diteliti, pokoknya kalungan. Sam. Ayo bodoh kan, beneran ketemu Iran bodoh. Mulai nak lo kaji gue sebenarnya, bulat-bulat sih tidak usah. Dari pelaturan itu nggak? Kami apa kok diatur? Aku biasa SPI, pengiran kumpulan alumni.
Kalau terus masalah Romeo Kobles, saya kalau Bon guys, saya kira itu wakil kan, saya angkat naik sah saksi, sah. Ini kalau wajah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmur Romeo Kobles ya. Ini terus kita Sayyid Muhammad. Sehingga maksud saya gini ya, karena itu ada silsilah guru kita, Mbak Mun, Gus Nabi, semua mas saya sekarang itu Sayyid Muhammad adalah guru besarnya. Maka kalau sama-sama kudua ya kudua ke beliau. Meskipun saya tahu di fatwa Wahabi, di fatwa Hayatul Ulyanya Wahabi juga setuju Ar-Romyo 12 Zawal. Tapi kita kan tidak punya irtibatus sanad dengan mereka. Paham ya? Makanya ini saya ulang lagi. Sebenarnya fatwa seperti ini itu ma'ruf. Hayatul Ulya Wahabi memfatwakan demikian, Yusuf Qaradawi juga memfatwakan demikian. Tapi kita kan tidak punya alaqah sanad dia dengan mereka, makanya kita butuh yang kitab minna, yang orang kita, paham ya? Jadi bukan berarti fatwa ini ghoriban, tidak sudah masyhur. Cuma kita kan butuh yang minna. Wong saya saja zakat profesi, zakat ghairul muqtad yang tidak pun. Dulu ada Qaradawi, saya belum fatwa. Jadi ketika Mbah Mun ikrar itu boleh, saya baru fatwa. Karena kita butuh guru. Sebenarnya sebelum itu, sebelum al-ulama al-mujaddidun itu kan ma'ruf ya, sudah modern lah. Kayak kakao apa? Zakat ya. Tapi kita kan tidak berani fatwa sebelum guru kita mengesahkan fatwa itu. Paham? Jadi soal tradisi sanad, soal lagi tradisi sanad yang harfan apa? Kalau baca Hukmur Romyo Qoblaz Zawal. Ini kalau betul kitab ini kitab keluaran Hayatul Ulya Arab Saudi. Jadi kamu jangan kira kalau Arab Saudi betul-betul Wahabi yang ekstrim. Yang ulamanya tetap biasa. Padahal ini kitab Hayatul Ulyanya Wahabi. Di sini ya nyebut Yusuf Qaradawi, bahkan nyebut kitab Fathul Mu'in, nyebut Syekh Khotib Minangkabau. Ya karena ulama, kalau ulama itu ya biasa saja. Hanya biasa ulama ya normal saja. Beliau akademisi, siapa saja yang alim ya dimasukkan dalam rujukan. Yang ulamanya, nggak sih asobia ya bintu-bintu ini, serepet langsung bintu ini tinggal ya. Ya, tapi rasa gede ngomong pintu, saudara kita. Kita juga sejenis ngapain benci. Biasa lah ya. Biasa lah. Kan alaikum bijama'atil muslimin itu bijama'ah mayori. Malah wong alim usat. Karena jumlahnya ada banyak. Sampai aku keren sampai mayoritas. Hukum Romyo Qoblaz Zawal. Ilam ngerti sira ana waqta ramil jimari salah yadkhulu bi zawali syamsi wa huwa al-mu'tamadu fi jam'il madzhabi al-ma'rufati wal muqtabih wa alaihi atbaqa jamaahirul ulama al-fuqaha min arbabil madzhab al-muttaba'ati salafan wa khulafan. Nggih jelas namanya ramil jimari ba'das zawal. Wa daliluhum fi dzalika al-ittiba. Faqad akhrajal Bukhari rahimahu wa fi sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kunna natahayanu fa idza zalati syamsu ramaina. Natahayan nunggu momen, nunggu khin, nunggu apa? Nunggu khin ya. Natahayan ngenteni waktu kita fa idza zalati syamsu ramaina. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yarmi al-jamrah duha yaumin akhir. Wa rama ba'da dzalika ba'da zawali syamsi. Jelas ya. Nak jamrah Aqabah itu duha yaumin akhir, tapi kalau mulai tanggal 11 itu ba'das zawal. Lakin jawadal ulama min arbabil madzhabi ar-romya qoblaz zawal wa huwa wa in kana dhaifan fi nadhari ba'dihim lakinnahu mufidun wa sadidun wa yahallu masyakila azimatan wa yaftahu abwaban katsiratan lirrahmah. Saya ulang lagi, kata sandinya tadi tetap asal ulama inginnya memberi rahmah wa tasil khususan ba'da suku timi'atin al hujjat fi sahatil jamarat indar romyi ba'da zawal wa mauti aktarihim tahtal aqdam min syiddatis siham. Jadi artinya gini ya, jangan pernah Anda berpikir kalau karena banyak juga orang NU yang haji, kemudian ketika shift Indonesia, orang kan menangi betul, orang jari menang. Kita misalnya Indonesia itu sering dapat shift, dapat rollingan jatah itu Qoblaz Zawal, paham bisa? Lah itu kalau kita ngaji kiai mau ngaji takrib atau belum ngaji tenanan, itu wah itu ada Wahabi wah, gak roh Sayyid Muhammad pun membolehkan. Akhirnya rawani, bareng rawani, apa ba'da zawal, rollingnya nggak jatah Indonesia, ini Rono kredit. Jadi sekarang Arab Saudi kan di rolling, apa? Di rolling. Jadi misalnya sekarang tanggal 11, misalnya Senin ini tanggal 11, orang Indonesia dapat jatahnya jam 8 sampai jam 10. Ada orang wayai metu habis, karena sudah di shift, paham ya?
Lah itu lucunya beberapa kiai Indonesia karena itu nggak ma'ruf nggak di, makanya ini ilmu harus dielamkan karena mereka tidak pernah ngaji kitabnya Sayyid Muhammad. Nyongkone ngono iku ala wahabi, paham ya? Nggak ngerti ulama panutan kita membolehkan. Makanya ini saya baca. Kalaupun kita ngikuti bukan karena fatwa wahabi tapi fatwanya guru-guru kita. Paham ya? Ngene iki lho waca. Niki kitab niki kula riyen angsal teng Mekah. Ya teng Pondok Said Ahmad. Jadi ternyata di sana di PBCI semua teman-teman di sana juga apa mengkaji kitab ini. Meskipun ini sering merujuk Hayatul Ulyanya Wahabi, tapi dalam banyak hal yang ikuti ya khasnya orang alim. Beliau ya biasa muji-muji ulama sunni, ulama yang normal. Di sini juga Yusuf Qaradawi disebut, kitab-kitab kita juga disebut. Cuma Yusuf Qaradawi karena semi model wong alim LSM, menghentikan wah kasarnya seru, oh seru. Walau ini yang ketika mengutip Yusuf Qaradawi. Ini judulnya Futyal Jawaz wal Man'i fi Ahami Qadayal Haji. Ra'yul Ustaz Ad-Doktor Yusuf Qaradawi. Ya Zabul Alama Asya Ad-Doktor Yusuf Qaradawi ila anal ilat li muskilatil isobat wa fiatan nasihat bahasa Arab sekarang minta tabul hujjat di waktu muayyanin niramil jamarat ayam minna. Pak terus awalan taklilu adati hujjat ma'amkana. Solusinya itu ditekan jumlah orang haji ma'amkana. Khususnya al-hujjat alladzi hajju qabla dzalika hajjata fardhu. Khususnya yang haji kedua, ketiga yang sudah kayak LSM ini sudah makanya saya bilang itu Qaradawi itu mesti kayak LSM. Tanian bahwa maudhu'ul faksi an wasi'a fi zamanir Romi ma wassa'alana syar'u fi dzalika haitsu la nastati'u an wasi'al makan. Solusinya itu kemungkinannya akan dua, memperluas tempatnya atau memperluas waktunya. Nah, jadi kayak LSM yo pakai modelnya. Macam ayo lucu-lucuan. Artinya saya kalau mengikuti faktor Sayyid Muhammad karena Yusuf. Karena saya tidak punya hubungan sana dengan Yusuf. Malah sekarang beliau jadi aktivis. Masalahnya berat ya. Kalau kenal, saya Indonesia kata dengan Nabi anaknya sering ke Jakarta. Rian ketika terjemah Fikus Zakadul, anaknya sering ke Jakarta. Yang dulu kerja sama Sutioso, pas terjemahan, Fikus. Itu yang mengeluarkan zaman itu, anggar tunggu terjemahan Qaradawi yang mengeluarkan pemerintahan DKI Jakarta. Jadi lucu. Ya anwasi fi zamanir Romi ma wasa'alana syar'u fi dzalika haitsu la nastati'u an wasi al makana. Idil marma saghirun kama huwa ma'lum. Sumala bidda yakuna ramyu min masafatin qaribah hatta yaku al-haso fil marma wala yusibuna safayudihi. Wa ma damal adadu kabiron wal makanu mahdudan falaysa amamana illa tausi'uz zaman. Wa wa ijazatu ramyi minas sobah ila masyaallah minal lail. Oh pakai LSM. Karena memperluas tempat itu sulit dan harus ke titik yang sama. Caranya memperluas waktu. Oh, dan lagi, gue promotor orang cari. Cuma adofa kok ilan. Adofa kok ilan itu menambahkan dari bahasa Arab lagi adofa itu menambahkan argumentasi orang Arab nak muni adofa. Wa idofatan ila dari bahasa Arab lagi nak menambahi materi wa idofatan ila dari bahasanya nafis wan dhamma ila. Bahasa Arab itu wan dhamma. Inna hadhil masyaqqat allati yu'ani hannas indal jimar la yajuzu nisbatul qawli bil asyar. Itu Qaradawi ketara LSM. Kalau ada orang yang berfatwa ramyu harus ba'da zawal, meskipun kredit lakukan, meskipun repot lakukan, karena khasnya agama adalah kesulitan. Khas ibadah kangelan dari Qaradawi ora sah bangsa ngono iku dinisbatno ning sarek. Sarek iku kepingine yo gampang gak repot. Paham? Jadi antara ono fatwa kon rom yo ba'da zawal senajan to kangilan la ya juzu nisbatul qauli dia ila syar'i. Paham? Oh, ba'da zawal sesuai syarat lah ya juzu. Itu tidak boleh, apa? Kata beliau,
Inna ashabal qoli bil man'i wa ashabal qoli bil jawaz mutafiquna anal afdal fi manaqisil haji wa ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adahu fadilan yadkhulu bin salam fi qoli al walahar. Wa laysa huwa min qawli sahih wal batil. Hina idzin maksudnya gini. Kalau ada perilaku Nabi dalam haji, meskipun Nabi dawuh ya'khudhu anni manasikakum, taruhannya bukan sah dan batal, paling afdal dan tidak afdal. Jadi ora usah taruhannya ekstrim. Langsung dilakoni Nabi berarti syarat sah. Nak melenceng kau yang dilakoni Nabi berarti batal. Ora usah ngono. Walaysa huwa min qabli sahih wal batil. Ora wal butan iki pokoke bahasa Arab saiki ojo mbok nakoni. Kina idzin ya'khudhu bil rusah biramyi qabla zawal ad-du'afa wal ajaza wan nisa wa dawul hajat. Wa yadkhulu dimnahum aidan kuluman yarghabu fi dzalika takhfifan lisahmah. Cek wong wedok, cek wong tuwek lah utawa wong gagal lah, butuhe mau disekan wis ora usah. Ahdan bir rukhsah. Fa inna wa yuhibbu antuk taru qasul kama. Wa fi dzalika daf'un didarar an-nafsi wa daf'un didarar anil akhirin. Wa wa maqsadun mu'tabarun min maqasid syariah. Seru ya. Tapi aja anu iki ya di sana. Nah, mislu hada laisa bid'an fi syara'. Ngene iki aja mbok anggap bid'ah. Fa inna nabiyya rakhasa fi tarkil mafid bi mustaifal linisa wa du'a. Biasa wae jare saya iki menganggap apa. Namun ini kita bisa Muhammad. Ini saya musal-sal. Nah, ini kisah Muhammad, ini saya musal-sal. Kisah Muhammad. Tadi kan sama. Kalau Yusuf Qaradawi kan komentari. Selama ini orang-orang yang pro man'u mencegah Romyu Qoblas. Alasannya kan fi'lun Nabi. Di mana fi'lun Nabi itu selalu Romyu Badas. Nah, kata Yusuf Qaradawi gitu ya. Meskipun ada fi'lun Nabi, taruhannya bukan sah batal, mau afdal dan tidak afdal. Tapi nggak ada hubungannya dengan sah dan batal. Itu komentar Yusuf Qaradawi. Sekarang komentar itu. Nah, aku yang seneng saya Muhammad putu nih. Jadi sebenarnya tak takoin Nabi, ya lah kan itu. Ada putu nih jenengan kan lebih gampang. Romyu Qoblas Badas awal, Romyu Qoblas awal. Ada putu nih jenengan. Nabi jatuh, yo serapo. Kalau mudah-mudah ada itu nanti jadi kaget. Lu gampang, itu kan jelas, alamatnya jelas asal usulnya. Amin di sana. Jangan nanti seperti wong di Mesir kan orang noni suwi. Itu biasa dengar. Gampang. Ini kalau wajar. Wajah ba'dul mutaakhirin dalika bi anal masruh satu ruset. Nah, lakinil amalu biada muskilun. Illa li uzrin mukhalafati zahir riwayat fil madhhab wa mukhalafati fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad ngakui tentu madhab membolehkan romyu qabla zawal. Saya ulang lagi, tentu madhab membolehkan romyu qabla zawal. Problemnya adalah mukhalafah sama fi'lin nabi. Problemnya adalah mukhalafah sama fi'lin nabi. Kata Sayyid Muhammad dewe qultu wala yu'addu hadza mukhalafatan li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam idla ilzama fihi bitasrihi wala nahya anil fi'li bitasrihi aidan fatasmiyatuhu mukhalafatan fihi nadurun. Dewe Sayyid Muhammad wa arani mukhalafah ning ndi? Nabi ketika romyu ba'da zawal juga tidak mengatakan itu harus. Paham ya? Juga tidak ada riwayat yang Nabi melarang romyu qoblas. Enggak. Paham? Kok kowe muni mukhalafah apaan? Enggak tuh gali nyon saya. Misalnya yai nganggo sandal karfil. Terus kowe nganggo sandal jepit. Mosok diarani mukhalafah. Apa ketika yai pakai karfil mengatakan santri wajib nganggo karfil kan hanya fi'lu. Paham ya? Misalnya bangun di duit 5 juta apa darani santri wajib di duit. Kan yo ora ana duit wae ngono paham ya. Nek cara diwajibno kan santri fase kabeh. Ini di duit kok dia gak duit. Duit. Lah terus nek persis Nabi dampi ganteng berarti wong elek. Nabi ganteng sik kowe elek. Yo repot ngono. Sesuai kan pada pinter juga bodoh. Berarti ra persis. Yo ora ngono. Malah wis pas Nabi ganteng kita ora pati ganteng malah pas. Paham ya? Nabi ibadah afdol kita rapati afdol malah paham ya? Ngono kok repot. Lah ya tapi sing afdol gak gazal ya, sing afdol kanggo wong sing afdol. Kita rapati afdol wis pas. Ngene kok repot wae. Jelas ya. Artinya gini, ketika misalnya yai pakai BHS misalnya atau pakai sarung tertentu, apa ada ilzam kalau santri harus pakai itu? Paham ya? Juga ada nahyu, misalnya jangan pakai selain BHS. Nabi melakukan romyu ba'da zawalnya melakukan saja. Beliau tidak menghentikan itu wajib dan juga tidak menghentikan qabla zawal dilakukan. Makanya kata Sayyid Muhammad
Wala yu'addu hadza mukhalafatan li fi'lin nabi itla ilzama fihi bitasrihi wala nahya 'anil fi'li bitasrihi aidan. Fatasmiyatul mukhalafah fihi nadu. Wis barani mukhalafah fihi. Wong nabi ora ngendikan apa. Kok barani mukhalafah? Ya biasa wae. Paham nih guys, terus no, kali nabi jenggotan wajibno ta ora? Ya terus do dhewe, apa terus larang gitu. Terserah. Tapi ora bakas sih kok. Tapi artinya tidak semua fi'lun nabi taruhannya sah dan batal. Bener sih Soekarno tadi. Paham ya? Bisa wae urusan adat, urusan abdaliyah, urusan apa. Ya kita kan ikut ulama. Ini gue kalau tak jamaah asari ini. Kangkang sing santri mriki kersan jamaah. Kangkang sing liyane teng mriki. Mriki kula terus. Sing di HP kamera difoto itu. Sing kamera jamaah. Oke, saat ini masalah mikot saking Jeddah. Mikot saking apa? Jeddah. Malah ya, ini setengah jamnya khatam alim. Ini hormat si Cina apa? Zulhijjah. Ini misalnya raiso kaji, tahu hormat, takoi pangeran, tahu hormat Zulhijjah. Tahu hormat nanti haji mboten. Belajar apa? Mun dadi solusine tiyang kaji, mencekap. Jadi ora haji tapi dadi solusi kanggo sing apa? Termasuk masalah sing jadi khilafnya banyak ulama adalah masalah apakah boleh mikot dari Jeddah, karena Jeddah itu tidak ya lam-lam. Ini kalau baca mawon ini kitabnya Habib Salim Asyadiri sama Habib Zain. Jadi ini fatwa haji yang dikumpulkan oleh dua beliau. Karena sekarang kan mikot itu tentu tidak kayak dulu ya. Ini mikot tentu tidak kayak dulu kan. Bahkan ada yang dulu mikot, sekarang jadi kota mati. Gitu kan mungkin sekali kalau ada perubahan jalan, perubahan kota yang dulu disebut mikot kan bisa saja sekarang jadi kota mati. Pulau Jawa. Ini kitab jenenge Risalah fi Sifatil Hajjil Umrah bil Habib Al-Alama Salim bin Abdillah Asyadiri. As'ilah wa ajwibah fil haji bil Habib Al-Alama Zain bin Ibrahim bin Sumet. Dari Jawa Semit ya. Kayak Om Jawa. Wong Arab ono maca Sumet, ora ono Arab sumuni Semit ora. Sing Jawa ora melok di bahasa omong. Jabal Qaf dari Jabal Ka. Wadu dari Jabal Ka, Jabal Qaf itu Jabal paling adu. Ajare ya ini nggone wadin min warad min wadi saron dipno wadin min wadi orang Jawa wis jurang serintil mergo saron. Wong Jawa itu seru. Tapi justru itu nunjukno nek wong Jawa dhisik-dhisik iso ngalim. Dadi istilahne kita ku ono kabeh, napa? Wa waqata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qadimin lil qadimin minal Madinah Dzul Hulaifah wa yusammal an Abar Ali. Dan terkenal Bir Ali. Tapi yang benar jangan Abar Ali. Karena di tarik-tarik Sayyidina Ali itu bikin sumur itu banyak. Makanya kalau di kitab-kitab mesti jamak Abar no. Bukan Bir tapi no. Abar Ali. Ya sanad wong Bir Ali. Malah bodoh ya penak. Selain asli gue penak lah. Tawaduk no. Mula wae bodoh. Mula haji ya awam yakin awam. Wis mutawife ngomong piye semeneng sanad terus. Ora tak pikir carane salah lah kudu kaule wae dadi tak pikir. Akeh sing bodoh. Ayo ora pikir misale carane salah lah tetep entuk napa kaule wae. Wa hadzal miqatu yamurruna alaihi ahlul Madinah. Ora usah protes iki bahasa. Yamurruna ora wajar itu filah ida mau snida aneh. Ora melok takbir kecangkeman. Sampai kita biru wa hadzal miqatu yamurruna alaihi ahlul Madinah. Dadi isnadil jam'i tapi pakai wawu. Seneng ae. Tapi pesara ya ora ngarang. Waman ata ilaiha wal qadimuna min najdin yamurruna ala miqati Thaif alladhi sama as-sailal kabir aw qarnal manazil. Fa idza arafna anna niyatal haji wa tusamma al-ikhrama ruknun wa tasihhu min ayyi makanin. Ini sudah mulai beliau masuk ke ranah khilaf wa tasihhu min ayyi makanin. Ya memang iya. Jadi sebetulnya mikot itu hanya wajib. Misalnya sudah di depan Ka'bah baru niat ikhram itu boleh. Cuma nanti kena dam kan ada mikot makani, enggak kan? Iya.
nggih, kok ora ngaji kok ora khatam. Jadi tetap watasihu min ayyi makanin. Ihram sebagai rukun yang bermakna niat itu tasihu min kulli makanin. Kita butuh mikot makan itu sebenarnya hanya menghilangkan dam, bukan syarat sah. Paham ben? Bocah ulang khat itu ngomong petu nanti abang kabeh. Cara muka safai ora ana arifin utek ya. Iki kaya adik Imam Ghazali, makmum Imam Ghazali didelok Imam Ghazali kok darah kabeh. Mergo mikir ape ngarang bab. Lah anak sak Imam Ghazali wae kelumuran darah mau ape ngarang bab kan. Pemene sing mulang bab gak. Jadi sedih malah koyo opo. Ora marah berblepotan. Ora lumuran kok. Mungkin malah itu makmur, kelep. Jadi orang mutalatih tapi kelep. Nak ke makmum arifin itu kelep darah. Oke Imam Ghazali mau apa ngarang wae mutalatih loh. Masyhur riwayat itu. Terus adi mufarokoh. Ketika ditanya kenapa kamu mufarokoh, saya melihat kakak itu banyak darah. Oh iya saya tadi pas sholat mikir apa ngarang. Ulama sholat mikir apa ngarang. Ngarang wae disalahno pangeran. Pikir pitik nih Pak. Jadi gambar cakar. Jadi tidak apa-apa muni Mbak Imran gambar apa? Ada sing adol pengen apa? Kumpul ya. Ora ada orang muka safa penting, benar elek wong ya. Repot. Lah yang ngarang bab itu berlumuran darah anak bab cakar. Pemane orang ngarang piye carane nglarisno. Cakar tok. Ya dadi niatul ihram iku sing jarani rukun ya niatul ihram. Paham ya iku watasi min ayyi makanin. Mane do kena diakali mau nganggo celana jin tapi niat ihram. Mergo pakaian ihram mbek mikot ku muk wajib. Paham ya. Dadi kudu dibedakno. Walakin idalam ta'ti biha minal mikot. Tetapi ketika kamu mendatangi niat itu tidak dari mikot dan bal ahram tabak damu jawazatil mikot asimta wih muk dosa tapi wasokha hajuka wa alaikal fidyah. Fakonun niat minal mikot wajib wa niat datu haruknun. Jelas ya, ini karangan model saat ini lebih gampang ya. Makanya kalau ini buatan setuju fis kayak ada cerita nggak boleh pakai kita modern. Cara kalau buatan setuju modern yang mana asal minna ya kita pakai. Karena biaya uslubnya lebih gampang, uslubnya lebih. Karena dikarang ala tartibi tatbiki. Memang dikarang menurut urutan praktek haji. Beda dengan kayak mu'in itu kan nggak dikarang sesuai urutan haji. Urutan kualitas rukun. Jadi akhirnya repot. Kalau kita sekarang kan nggak dikarang memang pakai rute urutan haji. Jadi cara nafis ngarang kitab dari Madura terbang dari Jakarta. Itu tuh Madura. Pakai celana jin pura-pura. Itu serang no. Karena orang Madura tahu pakaian ihram hanya wajib, boleh diganti jin. Hanya nanti diganti das. Tapi peraturan Mekah peraturan yang salah. Semua itu. Ya enggak ya wis enggak koalisi ulama Madura bikin fatwa sendiri, Pak. Fatwa sendiri. Babu khoto iman ro'a konunan fiman. Terus dari dek waman azam memana ini aslam. Mana aman atau Allah sisal man aslam la ada aslam. Tahu pengen kita pikir. Repot. Ya, jadi gini kalau panjang selalu nyari kitab-kitab seperti ini, alhamdulillah dapat ini ya. Kenapa saya mendahulukan? Nah ini di sini juga ada, tapi tidak minna. Kalau Habib Salim kan syaratnya jelas. Habib Salim temannya Mbah Mun ketika ngaji Said Alawi, paham ya? Makanya Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair yang faqih. Tapi beliau di mana-mana ngendikan tafsir karena Said Alawi itu tabahurnya fit tafsir. Beliau yang ngarang Baitul Khabir dengan Habib Muhsin Al-Musawa sehingga tradisi takalumnya memang tafsir. Makanya ya itu putranya orang fakih, ngajinya di Lirboyo ya sebetulnya tema fakih, tapi beliau menjelma jadi ulama ahli tafsir karena Said Alawi itu mufassir. Keahlian beliau tentu ya beliau mutabakhir fi kulil funun, tapi yang malakahnya itu di sehingga Habib Salim Asyadiri ketika ngarang itu An-Nafahat Al-Harumiyah juga fit tafsir. Kita punya kitab beliau.
Dan beliau ngarang tuh fair sekali, yaitu tadi karena beliau ulama besar pakai tradisi harfan-harfan. Jadi ngarang An-Nafahat Al-Haramiyah atau kadang disebut Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Paham ya? Itu mulai surat Kahfi. Karena beliau ngaji Said Alawi kebetulan beliau pas ngorek Kahfi. Beliau enggak terus dari surat Baqarah. Ora koyo kowe ngaji pasanan ae terus kabeh koyo sing mbok omongno dawuh Mbah Mun. Mana ada Mbah Mun senaif kowe pas ngriwayatno. Kok dadi ngene. Dadi rusak kabeh. Enggak merasa tradisi sarang itu bagus. Saya itu bersaksi, saya dulu ngaji mahal itu ketika Yai masih baca kitab mahal. Gus Soba yang cucu kandungnya Mbah Mun karena enggak ngaji mahali sama Mbah Mun, ngajinya lewat saya. Itu kan berarti nazil. Harusnya langsung Mbah Mun tapi harus ke saya nazil. Tapi adat sarang memang bagus itu. Artinya kalau faktanya agak ngaji Mbah Mun nazil enggak boleh intisab sama Mbah Mun dalam kitab itu. Artinya kan pakai sanad nazil muter ke saya. Tapi itu di tradisi ilmu bagus, napa? Bagus. Memang harus seperti itu. Itu kan sama dengan siapa? Munah di Munah. Munah kayak Munah ini kan cucunya Mbah Munawir Jogja. Dulu Gus Najib itu cucu kandungnya Mbah Munawir. Tapi ketika mau intisab ke Mbah Munawir harus lewat Mbah Arwani. Karena Gus Najib tidak menangi Mbah Munawir. Padahal Gus Najib itu cucu kandungnya Mbah Munawir. Artinya intisabnya ke Mbah Munawir muter ke Mbah Arwani. Ya sama seperti misalnya Munah sekarang ngaji saya. Ada dia cucunya Mbah Munawir. Akhirnya ya muter. Saya Bapak Badullah atau apalah pokoknya muter. Saya dulu pernah ngaji sama Mbah Nur Mustaqim di Kudus, ngaji murid-muridnya Mbak Arwani. Karena saya tidak menangi Mbak Arwani mulang. Saya itu menangi hidupnya, tapi tidak menangi mulang. Kalau sering dorong Mbak Arwani, tapi tidak menangi mulang. Beliau sudah gerak. Akhirnya kan muter. Tapi bagus gitu, timbang gagah-gagahan putune Mbah Munawir, bilang muridnya Mbah Munawir, tapi la yatalaqqa minhu wala akhoda minhu. Paham ya, itu nggak boleh. Kalau dalam sanad harus harfan memang punya kenangan. Ya sama seperti Gus Sobal. Saya ini bukan takabur, ini contoh yang nyata, itu bagus tradisi seperti itu. Beliau cucu kandungnya Mbah Mun, tapi harus mahalnya harus lewat saya. Karena emang harus seperti itu, karena memang beliau nggak punya kenangan ngaji langsung Mbah Mun. Paham ya? Habaib Solo yang ahlul ilm itu bangga sekali dengan Mbah Mun. Bahkan Mbah Mun pernah diundang di Solo khusus acara habaib. Ternyata mereka ingin intisab dengan Said Alawi. Dan satu-satunya murid Said Alawi yang sugeng sepuh alim di Indonesia memang Mbah Mun. Padahal mereka habaib Sadat Alawi ini harusnya bisa atas nama Said langsung. Tapi beliau fair ya, karena memang yang ngaji Mbah Mun pernah diaturi di Solo acara talaki atas nama Said adalah Alawi. Jadi Muhammad harus ngerti. Makanya saya tahu banyak Said Muhammad ya sanad saya nazil, tapi nggak apa-apa. Tapi mutalak, saya ngaji Gus Bab itu lama sekali. Ketika beliau belum sibuk sekarang, ya sorokan. Makanya saya tahu banyak tentang Said Muhammad karena Gus Bab menangi Said Muhammad ketika era di Kutaibiyah, masih era Said Muhammad awal-awal. Ya. Gus Bab, Gus Bet, beberapa. Yang penting talaki langsung, bukan jari. Ya. Bukan jari karena nama besar. Kemudian pas musim haji. Musim haji tahu makmum dari murid Said Muhammad tapak hukum berangkat. Kok eleng, kok wongnya buantem. Tamunya apa? Karena orang ngono pekerja-pekerja Madura ya roh. Misalnya saat nanti Mbah Mun mau kenal, itu gede, tamu nih. Beliau wapi, wah ya nyor. Sana diantem promo. Awas kena nyanat aku ngono sembrono. Nggak gue nyanat aku, pokoknya gue anak ngaji guyon, terus guyonnya kok kan. Ngerapat guys. Sembrono. Niru alim saya lagi guyon. Dari burung niru alim angelis guyonnya. Al-Maisur lah sekutu. Kok repot apa? Ini kan detail sekali, ini khasnya orang alim. Coba bahasa yang dimuin kan, ya bahasa orang dulu kan susah. Coba pakai bahasa yang Habib Salim gampang. Kalau wajah malik. Ananiyatal haji wa tusamma al-ikhrama ruknun wa tasihu min ayyi makanin wis titik. Walakin idza lam ta'ti biha minal miqat bal ahram ta ba'da mujawazatil miqat asimta. Tapi wah sahha hajjuka. Ya, jadi yang namanya ikhram itu bebas di mana saja sah. Bahkan sudah di depan Ka'bah pun sah. Ya, tapi kamu ora kecelok ngakoni mikot makani, paham ya? Wajib maksudnya. Tapi rukunnya wis fakaunun niyati minal mikot wajib. Wal niat gatu haruknun. Paham ya? Jadi detail.
Fa'ala hadal qadimi ila Jeddah. Ini daripada ke debat golek takbir mbok kias lagi jelas takbir langsung Jeddah. Engko ben ana seksine waca ben tapi tak waca sik ben kira salah. Isen delok wong akeh ustaz salah. Ustaz kok salah. Kalau pas ngaji pas sarang tok gak apa-apa ora pati isinan mbek kancane ono wong akeh ben ora. Tak wacano. Muruah no. Tipe akar mulang malah. Fa'ala hadal qadimi ila Jiddata ing idza kana fit ta'irati jelas langsung masalah pesawat. Karena ini wakiyah idza kana fit ta'irati pesawat fa innahu sayamurru fil jawi di udara alami qatil yalam lam wa huwa yalam lam. Alami qatil yaman wa huwa yalam lam. Ono sing maca yalam lam wis umum. Fa yajibu alaihi ayukhrima minat ta'irah. Ini taruhan awal. Tapi wa idza akhara ikhramahu ila matari Jeddah fa yasihu aidan. Bukan apa Habib Salim enteng saja. Ya sudah sebaiknya dia harus dia ikhram minat ta'irah. Tapi ketika akhara ikhramahu ila matari Jeddah fa yasihu aidan. Nah, amma takhirul ikhrami ila yadkhula Jeddah al-qadimah fa hadza fi khilaf. Ini yang ada di kitab I'anatul Talibin yang di Hasyiah itu jadi debat sampai diukuri pakai tabel. Itu Jeddah qadimah karena Jeddah qadimah itu aqraba ila Makkah. Maka potensi gak sahnya tinggi. Beda dengan Jeddah motornya itu abad. Kan kalau ikhram ulama kana abad kana as-sahha tambah jauh tambah sah. Ya, tambah mesti sah aja. Jadi mikot tuh begini tak contohno mikot ya. Misalnya ini contoh gampang ya. Misalnya saya berkali-kali kalau di Kudus di mana mikot itu ibarat misalnya kamu sowan Mbah Mun. Mbah Mun kan di Karangmangu. Ini Ka'bah, misalnya ya itu Ka'bah itu. Tentu kan ada aturan orang sowan Mbah Mun harus pakai peci, pakai sarung gitu. Terus kita bilang gini, orang Jakarta wajib maca mikotnya Kragan. Karena misalnya dari Jakarta itu cek celana jin, cek raketunan, cek nganggo celana misal guju, misalnya cek nganggo celana cek macam-macam. Saya bilang yang dari Jawa Timur itu bulu, paham ya? Misalnya yang dari Kidul itu lodan, itu namanya mikot makan, ya Pak? Sehingga orang dengan macaknya yang macam-macam, misalnya orang Madura masih pakai jilbab itu disalah nonang kuno, paham ya? Pakai kaos yang warna-warni kayak adil ya. Nanti wong Pati, sing wis macake kayak gitu, wong Juwono di situ juga salin, semuanya salin di situ. Ini jenis mikot makani. Jadi ganti sarung di situ, pakai peci di situ. Tentu kalau dia macak dari Pati, as-sahha lebih sah. Paham ya? Kalau dia macak dari Surabaya lebih sah, karena finishnya adalah bulu. Kalau dari barat misalnya Kragan. Nah, kira-kira mikot makani seperti itu. Tapi bukan berarti misalnya wong ora macak blas, tetap celananan jin, tetap kaosan, terus wan bangun di depannya, ya tetap darani sowan itu. Cuma dia melanggar mikot makani. Paham ya? Tapi kan tetap sowan. Sama kalau sudah niat ikhram, jenenge harus niat haji, meskipun urung salin nganggo pakaian ikhram gitu. Kira-kira seperti itu kiasnya, paham ya? Uang kune ora paham. Terang nong, apa sih terang nong ini isin kok koyo cah TKA. Lah daripada wis kangelan rene dulur ora paham kan menisan terang nong. Brewas teko dulur ora paham. Paham sih ISIS yo, paham. Tapi itu grup ISIS yo. Gak ngebom deh. Kau ngaji ahli sunnah kok. Jadi ISIS tapi wis jinak. Tapi kena makmum gambar apa? Takar. Iku lho sing ngomong rabu. Enak lho ya makmum Imam Ghazali sing alim alama wae gambar ketemu ngarang bab. Lah anake bakul pitik gambar apa? Ngomong duro gambar apa? Cruret. Wah repot. Ramulan rasa muka syafa repot. Nah mikot makani itu contohnya seperti itu. Pakaian ikhram itu ibarat kesopanan sowan Allah. Karena Allah itu Ka'bah disebut Baitullah. Ada aturan. Ada radius orang harus macak sebelum ketemu Allah di Baitullah. Nah radius itu dari Madinah Bir Ali, dari sini Jufah, dari sini apa lah misalnya. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Logika analoginya seperti itu paham sih. Tapi piye-piye misalnya rong macak Allah kok tawah ya tetep wis sowan. Rong macak Allah ning arepe Mbah Mun jenenge ya wis sowan. Makanya dibedakan antara sowan dan kewajiban. Misalnya wong Jakarta tetap celananan jin enggak pakai peci sowan Mbah Mun ya sama sowan. Paham ya? Ya sama sowanan cara nak kuning. Paham ya? Oh dasar pitik. Paham ya? Tapi dia menyalahi mikot, maka dia harus bayar kafarah.
Cari tidak hasil keamanan Anwar. Kena penalti, terus lagi kena penalti. Paham ya? Gak sopan sini Pak, tamu. Gak tamu siapa? Keamanan misalnya. Semua yang gak sopan harus kena denda. Nah kira-kira seperti itu. Paham ya? Makanya gampang ya. Dawe ulama-ulama saat ini lebih gampang. Fakau nuniyat minal mikot wajib. Memiliki orang wajiban ini bahasa Arab sana. Mestinya kan fakau nuniyat wajiban ini memiliki wajib bahasa Yaman sana. Waniyat datuha ruknun. Yang jelas beliau mengatakan kalau misalnya ikhrama ila jiddah, walakin jiddah al-qadimah au mataruha fahada yasihu fil ikhram inda ba'dil ulama ala khilafin. Idza sahha anna jiddah al-qadimah au mataruha muhadzin ya lam au ada masafatan itu. Jadi kalau dikatakan sah, mesti potensinya itu abad. Paham ya? Kan yang mazkur fil hadis kan ya lam. Artinya kalau sudah terbukti abad pasti sah. Kalau terbukti abad ya. Nah, padahal sekarang ada penelitian jeda yang motor sekarang itu abad yang sekarang. Nah, yang di kitab I'anah ini, makanya yang mengatakan tidak sah itu masih pakai kitab I'anah ini. Itu yang dibakas di I'anah itu jeda qadimah. Makanya saya kagum sama Habib Saleh. Makanya beliau detail. Ada jedah motor, ada jedah qadimah. Yang dikhilafkan itu jedah qadimah. Nah, jedah qadimah itu akroba ila Makkah. Maka ada potensi gak sah karena akroba. Kayak tadi. Kue misalnya mikot kok pati, apa sowan Mbah Mun. Kok salin ning Bongko atau Pandangan kan mesti sah. Terus saiki ning Kragan tapi iku drone Kragan sing batas akhir Kragan. Misalnya Kragan sing masjid Kragan kan mutafakalah Kragan. Tapi macake ning Bloran iku nyata. Darane ra Kragan iki Kragan. Darane Kragan wis ra sopan mepet sarang. Nah, itu potensi masalah kalau paham ya. Ya, jadi misalnya mau mikote tak gawe Kragan sing musmalah kan Kragan masjid Jamek. Jebule cek Kragan tapi Bloran. Sing wis mepet to jembatan. Kowe ape muni rasa kan yo, wah sawangane yo ijek. Muni sawis mepet. Sarang lah khilaf kira-kira sing nyerempet-nyerempet ngono. Paham ya? Nggih. Kok darane Arifin ireng-ireng musmalah. Tapi nek darane Idris Ireng kan gadeng wong Jepang ya ireng. Gadeng Arifin. Lah ngene iki mau diukilap. Air-airnya akang ini jenenge mau diukilap. Bang, melane angel dadi ada tulisan jelas ireng tak putar. Ini mau diukilap kira-kira. Nah, ini kalau waca iki masalah. Ndak ini kan sanad. Ini yang di saya Abi Bakar Sarto. Artinya gini, kalau kamu dengar orang-orang kiai Indonesia mengatakan di Jeddah enggak sah dengan takbir I'anah, itu yang dimaksud itu Jeddah qadimah yang dibahas di kitab. Bukan untuk komentari Jeddah yang sekarang motor jadid, yang airport yang sekarang. Tapi saya ulang lagi ya, ini ngaji saja ya, tidak fatwa. Jelas kalau yai mengatakan saya sudah, kalau ada yang mengatakan tidak sah, terus kan ini sakit sing ngaji. Gue butuh tetap yakin sah. Emilah sing rahmat apa? Kulo nggih sering bantah-bantah, kulo sering ditamu niki. Wah itu cara kulo tepras. Aku mending jenengan pangerana ya mending ben kok muni rasa. Nah kulo yang muni jenengan kok gampang. Lah aku niru nabi, kira niru nabi aku. Akhirnya nyerah. Mungkin tapi ya akeh kulo ae pede ya. Masih nape takok cuma ibu bantah. Aku wis iso ngukur ilmune. Coba dene kiai wis takok isin dadi ibu ban. Bariku yo. Aku kayak ikan bagus banget, bodoh aja. Gaya, ini bantah gaya kota kan. Bantah itu ada bantah bil ilmi, ada bantah ibu-ibu. Ibu-ibu itu senteng.